Halo, halo, halo. Wih, udah mulai ramai nih ya, teman-teman semua. Welcome ya, teman-teman, buat para peserta webinar School of AI, yang mana di sini kita bahas topik terkait dengan 5 langkah kuasai AI dan hasilkan income baru, gitu. Nah, mungkin sambil kita tunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa saling berkenalan ya, teman-temannya, biar mungkin bisa nanti kita bisa lebih enak nih ngobrol-ngobrol barengnya, gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih. Oh ya, aku belum kena perkenalan ya teman-teman. Aku Garin di sini sebagai moderator nantinya. Kita bakalan berbincang-bincang dengan guest star kita yang keren nantinya. Dan juga nanti ada juga dari CEO dari Coding Studio yang bakalan sharing nih ke teman-teman terkait dengan AI seperti itu. Nah, dari teman-teman sendiri nih aku pengen tahu kira-kira lokasinya di mana aja nih. Coba mungkin bisa chat di kolom chatnya teman-teman. Dari Jakarta, siapa tuh? Kak Firman dari Jakarta, ada Kak Aldi, Bandung, wah ada Tangerang hadir, Malang, Semarang, Bandung, Aceh, wih. Dari Sulawesi, Indramayu, Banten, Pontianak, banyak nih. Yang dari timur-timur mungkin, dari timur udah jam 9 ya, ada yang join nggak kira-kira? Tuh, dari Sulawesi nih. Dari Sulawesi, Kalimantan Selatan, ada yang dari Padang nih. Kudus hadir. Guys, di sini ada yang dari luar negeri nggak nih mungkin kayak guest star kita malam hari ini nih? Wih, Timur Leste. Oke, mantap nih Kak Noel. Bekasi. Bekasi udah di mana tuh? Beda planet. Bekasi udah beda planet Kak, kata Kak Fauzan. Waduh. waduh, no comment Oke, ya. oke, oke. Ini teman-teman kegiatannya apa sekarang? Apakah kebanyakan yang masih kuliah atau udah pekerja mungkin? Yang mana mau belajar AI untuk diimplementasikan di pekerjaan saat ini? Pensiunan Kak Oppo. Oh ya guys, eh mungkin dari teman-teman yang mungkin namanya masih nama device atau mungkin nama alter egonya, nama samaran mungkin bisa diubah juga sih nggak apa-apa teman-teman. Jadi your real name ya supaya nanti kalau misalkan nanti kita ada Q&A dari kami juga bisa enak nih untuk nyambut teman-teman yang mau tanya sesuai dengan namanya gitu. Tinggal di rename aja sih nantinya, guys. Tuh, oke, ada yang kuliah, siswa, Kak Raffi siswa udah mau belajar AI nih ya. Keren sih, mau mulai dari sekarang ya, Kak Raffi ya. Ada yang kuliah Kak, ASN, kerja kerja, kuliah sambil kerja, mantap Kak Farhan. Kerja Kak, mahasiswa, kuliah, mau pensiun Kak Wildan. Pensiunan apa nih Kak Wildan? Pak Reza ada pensiun, kerja kerja freelance, wih freelancer Kak. Oke, ada yang dari Freeport nggak teman-teman? Kadang free kadang repot, aduh. Lucu lagi. Waduh. Oke, ini Kak Made Super MBG. Kak Alfa belum ada job, semoga nanti bisa dapat pekerjaan ya Kak Alfa Bila ya, amin. Sedang cari kerja Kak SMK, wih Kak Fatul SMK jurusan apa nih Kak Fatul? Mau switch karir, nah ini Kak Reza ini tipe-tipe yang cukup melek nih. Mau ngubah switch karir ke bidang IT pasti supaya dapat income lebih besar kan ya. Kak Anugrah, Kak Reza Anugrah. Guru mau switch karir. Kenapa nih Kak Hediana? Guru mau switch karir nih. Gue banget Freeport. Waduh. Mana kayak. Guru ngaji. Wih, mantap. Masya Allah Kak Ilham. Kak Ilvan. Tuh ada yang nawarin tuh Kak Made. Uang kerja. Alright. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya teman-teman ya. Sambil kita nunggu mungkin ada sekitar cukup banyak sih harusnya ya. Karena kan yang isi form untuk join cukup banyak harusnya. Jadi bisa ditunggu. Izin Isa dulu ya nanti balik gabung lagi. Oke, boleh Pak Heri. Selamat malam semua, malam Kak Rehan. Oke, good good good. Ini pada semangat semua. Oke, PAUD Kak Nova. Ini maksudnya masih PAUD apa guru PAUD nih?
Usaha Kak, mantap. MBG eksportir. Alright, alright. 2 menit lagi. Jadi nggak ada yang dari luar ya, teman-teman. Luar negeri, bukan luar rumah ya. Dari Malaysia mungkin, Singapura, Vietnam. Izin mau ngimamin sholat Isya, Kak. Masya Allah. Tasik hadir. Alright. Oke, oke, oke. 2 menit lagi. Nah, sebenarnya ya teman-teman ya, tadi seperti yang kayak aku mention di awal, jadi nanti ada Kak Iza. Kak Iza ini CEO dari Coding Studio, yang mana nanti bakalan sharing lah terkait dengan AI, dan juga ada guest star kita juga, Kak Kevin Bryan. Kevin Bryan saat ini di Melbourne, teman-teman. Jadi lagi ngambil studi as a Master of Computer Science di University of Melbourne. Gitu. Jadi nanti kita bakal ngobrol bareng mengenai AI ini, yang mana kita bakalan dapat banyak insight tentunya terkait dengan cara pakai AI dari nol, dan juga cara menggunakan tools AI yang paling banyak dipakai saat ini, sama pastinya kita bakalan ngebahas terkait dengan real study case supaya nanti dari teman-teman bisa langsung praktek nantinya gitu. Nah, untuk yang join webinar ini cocok banget buat teman-teman yang mau upgrade skill, buat teman-teman yang pengen ngikutin tren AI. Jadi gak cuman sekedar FOMO ya teman-teman ya, tapi nanti kita bakalan ngikutin banget, kita ulik banget terkait dengan tren AI ini, dan juga cari peluang income baru gitu teman-teman. Karena dengan kehadiran AI ini sebenarnya kita bisa banget sih teman-teman untuk ngautomate kerjaan kita, atau mungkin kita jadikan double job gitu nantinya mungkin ya, untuk income tambahan seperti itu. Jadi ini bermanfaat banget buat upgrade skill teman-teman semua. Gitu. Wih, keren kata Kak Made, bagus. Karawang hadir. Wah. Alright, alright. Ini kita udah 19:10 ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita mulai aja. Kita sambut juga ke Kevin Bryan. Kita di sini bakalan ngobrolin terkait AI. Halo, halo Kak Kevin Bryan. Halo, halo. Suaraku aman nggak ya? Aman Kak Kevin. Halo Apa Mas kabar Kak Yori. Kevin? Baik, baik. Baik ya, oke. Di mana nih sekarang Kak Kevin? Lokasinya? Di rumah aja sih, di rumah. Di rumahnya di mana tuh Kak Kevin? Ini Mention aja Kak, nggak apa-apa. kalau kalian tahu, jadi di Melbourne ya kayak kalau di Jakarta ada SCBD, di sini ada namanya Melbourne CBD. Jadi kayak tempat Oke, kotanya lah, gitu. Melbourne CBD ya kayak. Mm-mm. Oke, oke, oke. Di sana jam berapa Kak Kevin? Sini jam 10.11 Oke, jam sekitar malam. jam 10 jam 11 ya Kak Kevin ya. Iya. Oke, oke. Mungkin boleh nih Kak Kevin bisa perkenalan dulu buat teman-teman supaya bisa lebih dalam nih, bisa kenal dengan Kak Kevin. Nah, gitu. Boleh Oke, dipersilakan Kak. boleh-boleh. Halo semuanya, perkenalin. Namaku Kevin. Sekarang lagi ngambil S2 ya di Unimelb, University of Melbourne. Ini udah tahun kedua, jadi insya Allah akhir tahun lulus. Ya, jadi di sini aku ngambil Master of Computer Science, lebih tepatnya Human AI Interaction ya. Ini juga lumayan baru juga sih handbooknya ya. Jadi baru ada modul juga baru, namanya Human. Dulu itu biasa kalau orang kenal itu Human Computer Interaction. Jadi interaksi antara manusia sama komputer. Tapi sekarang udah ada lagi penjurusan yang baru, namanya Human AI Interaction. Jadi udah nggak cuma sama komputer doang, tapi sama AI juga gitu. Jadi ya itu yang lagi aku ambil. Nah ini ya selain itu aku juga jadi front-end engineer juga di Coding Studio. Jadi ya ada basic-basic coding juga gitu sih. Oke, oke, oke. First impressionnya apa sih Kak Kevin selama di Melbourne ya terkait dengan penggunaan AI ini? Apa sih kayak eh, gapnya nih antara penggunaan AI di Indonesia sama di Melbourne gitu? Mungkin Kak Kevin ada first impression yang nggak di pas di sana gitu. Oh ya, jujur agak bisa dibilangnya apa ya, starstruck ya, karena pas di Indonesia jujur aku tipe orang yang agak pesimis juga ya sama yang namanya AI ya, karena kayak pertama-tama itu kayak apa sih AI, apalagi kan aku dari dasarnya coding kan. Terus kayak orang yang benar-benar fundamentalis gitu, jadi kayak ya kalau coding itu emang benar-benar harus handwritten dan harus kita pikirin lah kenapa harus begini begini begini. Jadi awal-awalnya juga kayak apa sih ChatGPT, apa sih kayak ya inilah Copilot gitu.
nggak mau percaya gitu hasil yang dikeluarin. Cuman pas udah pindah sini kayak lah kok hampir semuanya pakai Copilot, semuanya nggak, bahkan udah nggak pakai Copilot ya, pakai Cloud Code, semuanya udah pakai Cursor, dan ya udah kayak vibe coding itu lumrah banget di sini. Dan bahkan engineer-engineernya juga 80% ya, bahkan kayak 80% dari pekerjaannya katanya ya udah dia pakai Cloud Code gitu. Jadi sisanya cuma dia bikinin to-do listnya, ya dia cuma liatin doang Cloud Code bekerja ya, terus ya ya udah gitu nunggu hasil aja gitu. Jadi ya Oh, itu sih, jadi bener-bener starstruck ya, beda banget gitu kulturnya. oke, oke, oke. Kalau sebelum di Melbourne, Kak Kevin sendiri alumni mana sih, Kak Kevin? Jadi dulu tuh sebelum pindah aku pernah ambil internship di Apple juga, Apple Developer Academy kalau kalian pernah dengar. Nah jadi di sana itu bener-bener kita kan desain beberapa grup lah ya. Jadi kayak setiap beberapa bulan kita kerjain project lah, bikin aplikasi iOS gitu, untuk solve beberapa masalah-masalah gitu. Nah di sana itu eh, unfortunately di sana aku bener-bener kayak pesimis lah sama yang namanya ChatGPT. Jadi bener-bener kayak, aduh kalau lihat orang yang pakai ChatGPT kadang-kadang gatel gitu, kayak aduh nggak pengen deh kerjasama, atau kayak kenapa sih orang ini pakai ChatGPT. Cuman setelah lulus kayak aduh nyesel juga kenapa nggak pakai ChatGPT dari awal, padahal kayak kayaknya kerjaan yang kayak aku habisin seminggu 2 minggu itu bisa kayaknya kelar gitu dalam paling 2 jam 3 jam kalau pakai ibaratnya AI gitu, tinggal di handover lah ke AI. Kayak gitu sih. Jadi bener-bener beda Hmm. lah mindsetnya sekarang terhadap AI ya. Nggak bisa Oke, dipungkiri oke. kalau kita nggak adapt, ya kita yang kayaknya bakal agak ke replace gitu. Jadi ya Nah itu ini sih. kan sebenarnya kan kayak kayak stigma orang awam dulu juga ya Kak Kevin mungkin sempat mengalami juga kayak yang tadi dimention gitu kayak pakai AI kayaknya rasanya nge-cheat gitu ya Kak Kevin ya. Hmm, Nah kira-kira menurut Kak Kevin itu nge-cheat nggak sih atau gimana nih kalau dari perspektif Kak Kevin yang sekarang gitu Kak? emang emang nge-cheat sih. Cuman kayak ya kenapa nggak kita nge-cheat gitu, kalau ada cheatnya kenapa nggak dipakai kan? Maksudnya kayak ini udah dunia nyata lah. Jadi kayak ya kalau ada cheat di dalam dunia nyata, ya kalau Why kita not? bisa gunain itu buat level up di atas orang-orang lain yang nggak pakai cheatnya, ya kenapa nggak kita pakai cheatnya sih, kayak gitu sih. Asal Oke. yang penting itu kita harus punya fundamental dari materi yang kita pakai sih, itu yang penting ya. Karena kalau Oke. kita pakai cheatnya tapi kan kita nggak ngerti cheatnya ini ngapain, ibaratnya kalau kita pakai cheat ngilangin bintang tapi kok kok kayak kita nggak dikejar polisi mulu, itu kan juga Iya, bingung ya. Nah kayak iya, gitulah. iya, iya. Iya, iya, make sense Kak Kevin. Jadi memang penting untuk tetap penting untuk nguasain fundamentalnya Kak Kevin ya, supaya kita tahu nih tujuan nge-cheatnya ini apa nih gitu ya Kak Kevin ya. Betul betul. Oke, by the way kalau teman-teman misalkan mau tanya-tanya juga boleh banget sih di chat aja di kolom chatnya supaya nanti bisa aku bacain atau mungkin bisa Kak Kevin langsung nih baca di kolom chatnya gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan AI ya teman-teman ya. Gitu. Suaranya agak kecil udah full. Teman-teman yang lain suaranya kecil nggak teman-teman? Oke, boleh nih teman-teman kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh di chat aja di kolom chatnya ya, gitu. Jadi santai aja nanti kita ngobrolnya. Nah, mungkin lanjut lagi ya kayak Kevin ya. Kalau kita bandingin dengan Melbourne, tepat kayak Kevin sekarang, sama Indonesia terkait dengan penggunaan AI, yang paling kerasa bedanya itu apa sih Kak Kevin dalam penggunaan AI? Hmm, apa ya? Ya mungkin itu ya, ada sense of fear-nya ya. Karena juga di sini kan ada beberapa orang Indo juga ya, kayak classmates aku kan. Dan beberapa juga udah kayak suara aku gak mendem. Oke, ntar aku coba gedein. Nah, pokoknya di kelasku itu adalah beberapa orang Indo juga gitu. Dan itu sih kayak orang-orang Indonya jujur agak lebih pesimistik dan agak gimana ya, ada trust issue-nya lah tersendiri dengan AI, which is itu good juga gitu. Kayak kita punya trust issue terhadap AI, berarti ya kita lebih evaluatif mungkin ya bisa dibilang terhadap output-output yang dikasih AI. Tapi itu jadi kayak kita mungkin agak nggak berani cemplung ke nyobain pakai tools-toolsnya dan explore gitu sih. Karena memang key dari menurut aku ya, key dari menguasain sebuah AI itu atau kayak skills-skills AI itu ya sense of curiosity aja sih. Jadi kayak rasa ingin tahu lebih dalam, rasa lebih pengen coba cemplung. Nah kayak gitu sih. Dan mungkin juga karena harga subscriptionnya ya, harga subscription AI bisa aku bilang ya mungkin buat orang Indonesia terutama itu nggak murah ya. Tapi buat mereka mungkin kayak ya udah gitu. Itu kayak 1 atau 2 jam mereka kerja, udah mereka bisa bayar tuh AI sebulan. Tapi kan buat buat kita kayak ya ini
mungkin berapa persen dari gaji kita gitu. Nah, Jadi itu oke. sih, tapi ya itu ya, jadi kayak sense buat curiosity aja yang penting, cobain aja tools-tools yang baru, yang gratis dulu. Baru kalau, oh kayaknya ini bener-bener game changer dalam hidupku, baru beli paketnya gitu. Karena kayak aku juga, awal-awal juga pesimis kan, dan kayak buat apa sih bayar 300.000 gitu buat AI per bulan. Tapi kayak gitu, aku coba-coba dulu tuh. Awal-awal pakai cursor kan, cursor pakai yang free tier, cuman kayak wah, OP juga ya, pakai cursornya OP juga, kayak semua kerjaan seamless lah, yang tadinya 2 3 jam 4 jam dalam 15 menit 20 menit udah kelar gitu. Jadi kayak ya udah cobain dulu, dan kalau emang udah ngerasain benefitsnya, ya udah why not kita spend extra cost buat, ya udah kita dapat waktu yang kita bisa pakai Mm-mm. buat ngelakuin hal-hal lain gitu, atau kayak mikirin atau fokusin hal lain yang bisa ngasih income lain juga gitu. Gitu sih. Oke, oke. Nah, tadi kan Kak Kevin juga sebenarnya ya, sebenarnya kayak sempat pesimis juga kayak buat apa sih gitu AI. Nah, mungkin ada tips nggak sih Kak Kevin kayak gimana sih cara ningkatin curiosity kita terhadap dengan teknologi ini gitu Kak Kevin supaya nanti kita bisa ngikutin perkembangannya gitu Kak. Hmm. Hmm. Di sini sih kalau aku caranya ngikut-ngikutin kayak gini ya, kayak ada event-event begini nih, ya udah Mm. kayak coba cemplungin diri aja, karena kayak Oh, di oke. sanalah yang kita bakal terbangun ya, kayak urge buat belajar lagi ya. Karena kadang-kadang beberapa ya, kalau aku awal-awal pasti nonton YouTube ya, kayak nonton YouTube cari source yang baru, cuman kayak ya namanya juga video YouTube doang ya, nggak ada sense of harus kelarin atau kayak sense of urgency buat nonton sampai habis gitu. Kadang-kadang tengah-tengah ngantuk kan, cuman kalau ikut cemplung kayak dalam event-event gini, atau kayak em, ya event offline terutama ya, event offline itu lebih jos lagi ya. Itu kayak ya udah kita di sana benar-benar hands on makein toolsnya, belajar cara pakainya, dan ya udah pulang-pulang kita terbekali lah oleh ya udah sebuah skill baru yang nanti kita bisa pakai buat ya kehidupan kita di sehari-hari atau kerjaan kita sehari-hari sih. Oh, Kan oke. kayak gitu. Baik, baik. Jadi benar-benar dimulai dari hal kecil ya sebenarnya Kak Kevin yang kayak ikut-ikut Hmm, seminar seperti ini atau webinar gitu ya Kak Kevin ya online offline itu betul. mungkin kita coba nyeburin diri ke hal tersebut ya Kak Kevin ya. Mhm. Oke, 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 oke. Nah, mungkin aku sambil sedikit baca-baca ya, Kak Kevin, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Jadi nggak cuma aku doang yang nanya, gitu. Nah, ini dari eh, Kak Adam, Kak Kevin. Mau nanya nih, Kak, ada batasan nggak sih untuk pakai AI? Kayak ada ruang buat kita bisa mikir juga gitu. Ada batasan nggak sih dalam penggunaan AI gitu, Kak Kevin? Bisa banget. Ini juga yang hal yang aku lagi pakai ya buat studi aku. Jadi AI itu bisa kalian prompt engineering ya, namanya prompt engineering. Jadi kayak kalau kalian mau AI-nya memiliki sifatnya sendiri, atau kayak output yang dihasilin itu kayak beda lah dibanding output biasanya. Kan biasanya kalau kita nanya AI, kita nanya misalnya apa ibu kota Jakarta, ya udah mereka kasih ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, ya udah mereka kasih jawabannya langsung dengan detail-detailnya kan. Cuman kalau misalnya ya udah kita mau ada ruang pikir, ya udah kita tinggal adjust gitu. Kita tinggal bilang ChatGPT tolong dong sifatnya kayak gini gini gini, lebih scaffolding ya. Ibarat katanya scaffolding atau Socratic. Nah, ya udah nanti AI-nya yang bakal jawabnya lebih open ended, terus bakal nanya diskusi kita gitu. Dan ini juga bahkan aku lihat hands on ya, teman aku juga ada yang ngambil di Monash, ya udah dia cara kerjain assignment itu bakal kayak gitu, jadi diskusi antara dia dan ChatGPT dia gitu. Jadi kayak ini tugasku, eh, aku pengennya kayak gini gini gini, tolong dong mikirin gini gini gini. Terus ya udah pas udah dikasih dia, ya gitu kayak open ended discussion ya, jadi saling diskusi diskusi diskusi, ya udah supaya nge-reach hasil yang matang. Jadi kayak bener-bener ini two way interaction, bukan yang kayak ya kasih jawaban kita ambil, ya kasih jawaban kita ambil, tapi ini ya kasih jawaban kita evaluate, terus ya udah jawabannya dibikin better lah gitu sih. Oke, 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 oke. Alright. Jadi udah ada cukup gambaran ya, Kak Adam ya, Hmm. gitu. Jadi sebenarnya ya memang kita bisa eksplor lebih dalam lagi sebenarnya ke Kevin ya, gitu. Yang penting Iya, kita tergantung dari prompt kita ya sebenarnya Kak Kevin ya. betul betul. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih ke Kevin dari Kak Ahmad. Sekarang kan nih zamannya AI. Ini sebenarnya mungkin sudah sempat dijawab juga sih di awal tadi Kak Hmm. Kevin. Cuman mungkin bisa dielaborate lagi. Jadi sekarang kan zamannya AI nih. Kira-kira coding, programming, apakah masih perlu dipelajari? Karena kita udah berbicara ke AI aja, dia udah bisa langsung generate nih code-nya gitu Kak Kevin. Kira-kira penting nggak nih?
Kalau Iya, dimention tadi kan fundamental tetap penting ya Kak Kevin ya. Mungkin bisa yaps. dielaborate nih Kak Kevin dari Iya sih, pertanyaan tersebut. ya fundamental nggak cuman teori, misalnya kalau kalian tahu solid principles gitu-gitu, itu kan teori ya. Tapi kayak hands-on technical fundamental juga diperluin, kayak misalnya kalian kalau nggak ngerti sintaks bahasa pemrograman sama sekali kan mau ngedebug juga nggak tahu. Misalnya ngedebug pun juga pakai AI kan, cuman once it goes very wrong, karena mungkin ada meme-nya juga ya, AI itu kadang-kadang pas kalian nge-build pertama itu udah kayak ibarat mobil Porsche gitu, tapi seiring kalian ngekot lagi dan kalian nggak tahu fundamentalnya, itu lama-lama jadi mobil rongsokan gitu. Jadi nggak bukannya jadi Lamborghini malah jadi mobil rongsokan. Nah itu sih, jadi kayak harus, ibaratnya kalian juga harus setir kan, ibaratnya kayak pas nge-build itu kalian harus kasih fundamentalnya yang supaya hasilnya bisa dibilang perfect atau bagus lah sesuai yang kita inginin. Nah kalau kita bahkan nggak tahu yang kita inginin apa, itu kan susah ya. Jadi ya itu sih fundamentalnya dan basic dari topiknya gitu. Jadi kayak misalnya kalau kalian mau bikin website, ya udah kalian at least harus tahu web development, at least tahu HTML, CSS, JavaScript itu kerjanya gimana. Nah baru kalian bisa lebih hands on gitu, kayak ngerti gitu. Oh ini kok image-nya nggak nge-show up kayak yang saya mau ya. Oh ini layoutnya kayak gini ya. Nah, at least kalian bisa setir kan. Oh ini layoutnya kayak gini, tolong dong flex-nya dibikin kolom bukan row. Nah kayak gitu sih. Jadi Oke. ya tetap perlu menurut aku programming. Tapi ya kalau kalian udah tahu fundamentalnya, it's okay. Jadi explore aja bareng AI, karena tentu AI itu punya akses ya, kayak mereka kan bisa cari semua dokumentasi yang ada lah di dunia ini di internet. Nah itu yang kalian bisa leverage untuk belajar lebih dalam lagi juga gitu. Jadi kayak kalian pelajarin lebih, dan ujung-ujungnya bukan kalian yang kayak istilah katanya brain drain, atau kayak apa ya, kayak ya udah kalian semua hal kognitifnya kalian kasih ke AI, tapi kalian juga belajar juga. Jadi in parallel kalian juga belajar hal baru, bukan kayak ya udah serahin aja ke AI semua gitu sih. Oke, oke. Alright, jadi memang tetap butuh ya fundamentalnya karena kita juga perlu tahu eh, bisa menghasilkan atau outputnya apa nih gitu kayak gitu ya. Karena Hmm. kalaupun memang terbantu nih menggunakan AI, cuman kita nggak tahu outputnya apa ya percuma juga ya Kak Kevin ya. Yep. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih, Kak Kevin dari Kak Hafiz Rahman. Jadi, dari Kak Hafiz ini pernah nyoba berbagai machine learning AI dengan beda-beda merek ya. Dengan diuji nih sama Kak Hafiz dengan pertanyaan yang sama, tapi hasilnya beda-beda nih jawabannya. Paling mencolok kalau misalkan disuruh analisa tentang perbedaan suatu data. Itu kira-kira kenapa tuh, Kak Kevin? Hmm, iya sih, itu emang tergantung modelnya kan, karena kan model juga di training berdasarkan dataset yang beda-beda ya. Jadi kayak emang emang ya bisa beda gitu sih. Dan ya, kalau aku sih ya udah ikutin aja yang best best for its scenario modelnya gitu sih. Jadi kalau emang mungkin bahkan udah di dokumentasi juga dikasih tahu kadang-kadang kan, kayak di benchmark testnya ya, misalnya Opus cocoknya buat yang heavy load, Haiku kalau kalian pakai Cloud itu yang ya udah easy task, fast task, atau kayak Flash juga yang easy task. Cuman kayak mungkin Gemini Pro itu harus yang lebih deep task gitu ya. Jadi ya ya udah sih. Jadi kayak ikutin benchmark dan hasilnya ya harusnya sih nanti bisa dapat output yang maksimal sih, sesuai. Jadi kayak sesuaiin lah modelnya buat tas yang kalian pakai gitu. Jadi jangan asal coplak-coplak model juga sih, apalagi buat tas yang krusial ya. Oke, jadi memang cukup wajar ada perbedaan karena memang dari database atau source yang digunakan kemungkinan berbeda ya Kak Kevin ya. Yaps. Oke, 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 oke. Nah, ini cukup menarik juga nih dari Kak Farhan nanya gitu. Kayak kalau dari Kak Kevin sendiri, misalkan nge-prompting itu beneran full prompting kah? Atau ada extensionnya juga gitu, Kak Kevin biasanya? eh Full prompting sih, tapi kayak prompting itu sebenarnya udah agak left out juga ya. Bahkan kalau kalian nanti explore lagi ya, ada yang namanya sekarang udah pindah dari prompt engineering ke context engineering. Jadi sekarang yang penting itu juga nggak cuma prompt kalian, karena AI juga sekarang udah nggak cuma kita yang improve ya, tapi AI juga improve juga. Kayak orang yang dibalik membuat AI tahu lah, kayak kita itu manusia itu malas loh ngetik-ngetik panjang. Lebih pengen ketik-ketiknya diskusi gitu, atau kayak kasih aja langsung jepak jadi semua materi yang kita punya kan. Makanya sekarang itu udah lumayan beralih lah dari prompt engineering ke context engineering. Jadi yang penting itu sebenarnya ya udah kita asupin AI semua informasi yang kita punya,
dan baru kita kasih goal dan task yang kita mau. Jadi nanti ya udah AI-nya yang ngolah lah semua data-data yang kita kasih. Jadi ya sebenarnya promnya nggak perlu rapi-rapi amat sih. Karena udah pintar juga ya, sekarang udah pintar juga. Ya. Asal kita punya konteks atau data yang sesuai, nanti ya bakal diolah dengan mudah lah dengan oleh AI-nya. Apalagi ini kayak yang Alfi bilang ya, kayak buat proposal dan tesis kayak gitu sih. Jadi kayak kadang-kadang aku juga pakai notebook LM, kasih aja semua paper aku yang aku baca-baca, terus kayak ya udah, notebook LM yang bantu ekstrak gitu, kayak key points atau kayak intisari lah, intisari dari masing-masing paper, dan ya terus aku tinggal ceplak-ceplakin, connect the dots. Jadi ya itu sih, asal kita punya critical thinkingnya, biarin AI yang do the hard work gitu. Maksudnya kan siapa sih yang punya ibaratnya kayak waktu di dunia ini buat baca paper yang halamannya 20, 30, terus harus baca 30 paper begitu dalam sehari. Itu kan capek banget ya. Jadi ya udah, kenapa nggak kita kasih aja AI papernya, dia nyerap intisari, terus kita yang critical thinking, oh ini cocok 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 enggak. Tapi ya yang perlu di measure, hasil akhir itu kan tentu juga tanggung jawab kita ya. Jadi ya human in the loop ya ibaratnya, itu penting banget. Dan ya kita yang bertanggung jawab, jadi kita harus double check juga gitu. Kalau ini source-nya bener nggak gitu, beneran ada nggak di paper ini gitu sih. Jadi harus di double check juga. Jadi jangan mentah-mentah diambil juga sih gitu. Oke, siap, siap, siap. Tools apa nih? Kalau Kak Kevin sendiri, tools AI apa yang sering dipakai? Em, Kalau sekarang sih Cloud ya, full on Oh, Cloud, tapi juga pakai Gemini karena ada subscription Gemini Pro. oke. Jadi Gemini Pro juga dipakai karena unlimited context. Cuman kalau menurut aku yang paling the best of the best itu sekarang sih Cloud ya. Apalagi sekarang baru keluar lagi juga Cloud Design, kalau kalian pernah denger. Dan itu udah banyak banget tuh meme-nya, kayak Cloud ngambil, gara-gara Cloud Design keluar saham Figma turun. Jadi kayak Iya. ya itu udah iya sih, unbearable lah buat dilewatin Claude. Jadi ya kalau kalian belum pernah coba, cobain aja free tier-nya dulu. Have a play around ya dengan Claude, itu bener-bener OP sih. Apalagi Claude Cowork itu itu gila banget sih Claude Cowork. Jadi itu Claude Oke, Cowork oke. menurut aku OP, apalagi buat day to day task. Oke, Cloud guys, mungkin boleh dicoba juga. Top 3 deh Kak Kevin. Kira-kira selain Gemini, Cloud, apa satu lagi dan mungkin bisa diurutin mana yang paling keren gitu menurut Kak Kevin sendiri. Nomor satu tentunya Claude ya. Kedua Gemini, karena masih sering banget pakai Nano Banana ya buat ngegenerate image atau poster. Oke. Itu menurut aku buat image generation Nano Banana bagus. Grok buat video itu sering ya. Kali gitu aku ikut lomba. Ada sama orang Indonesia juga. Orang Indonesia pakai Grok kan. Aku juga kayak Hmm. kayak Who on Earth pakai Grok. Terus kayak oh dia pakai Grok. Oh bagus juga hasilnya. Jadi ya Grok juga ternyata bagus guys. Jadi ya itu sih. Grok somehow bagus buat image generation, video generation itu juga oke banget. Jadi ya paling tiga itu ya. Eh Claude, Gemini buat nano banananya, terus Grok buat video generation, atau bahkan juga tanya-tanya juga udah oke. Jujur kalau GPT aku agak kurang sih. Entah kenapa suka halusinasi, jadi ya kalau GPT aku skip dulu gitu. Oke, mungkin tadi ya Kak Kevin ya, Cloud, Gemini Mm-mm. sama Grok ya. Gitu. Kalau Open Cloud gimana nih? Soalnya ada yang nanya nih Kak Kevin dari Kanado. Open Claw. Katanya cukup viral katanya. Iya, OpenClaw viral sih, dan itu ibaratnya yang paling seksi ya, karena ibaratnya kayak, oh kalian punya AI kalian sendiri di laptop kalian. Tapi kalau kalian digin into it, ujung-ujungnya kalian juga harus pakai API token kan. Mungkin ada juga yang API token yang open source, yang free. Tapi ya at the end, kalau kalian pengen dapat hasil yang paling bagus kan tentu kalian pengen pakai model yang terbaik kan. Model yang terbaik itu juga ujung-ujungnya kemungkinan besar dikasih oleh antara Gemini atau enggak Claude, karena kan mereka yang paling punya resourcesnya lah buat ngedigin into building their model kan. Jadi ujung-ujungnya ya kalian juga harus pay gitu. Jadi menurutku OpenClaw interesting buat dicoba, tapi sebenarnya ujung-ujungnya kalian juga harus bayar sih. Jadi nggak fully free juga, apalagi kalau kalian pengen run the model locally, which is model local juga nggak se-strong Claude ya. Itu juga kalian harus bayar ini kan, bikin ya, atau antara ngebeli VPS kalian sendiri atau beli Mac mini atau apapun itulah hardware yang kalian butuhin. Jadi jujur sekarang bahkan banyak ya, banyak influencer-influencer atau orang-orang yang aku temu yang dulu kayak pro open claw banget, udah bilang ah udah bukan open claw lagi tapi open cloud. Jadi karena ya udah pakai aja cloud karena segalanya udah disediain gitu sama cloud. Kalian mau ngedesain bisa,
kayak mau day to day task kayak misalnya integrasi ke apa namanya yang bisa kalian lakuin di OpenClaw itu kayak integrasi ke Telegram, WA atau email itu udah bisa dilakuin juga sama eh, Claude gitu. Apalagi juga lagi itu pernah ada kasus juga ya OpenClaw yang kayak apa bahkan usernya itu head security engineer lah di Meta ya di Facebook itu bahkan sampai emailnya ke delete semua itu kan kayak waduh guardrailnya itu hampir nggak ada tapi kalau di cloud itu kalian bisa di setting lah buat selalu confirmation dulu sebelum ngelakuin actionnya gitu sih jadi ya udahlah lean on cloud aja yang ibaratnya kayak leading the race sekarang gitu. Oke. Nah, kalau dari perspektif Kak Kevin, kira-kira AI ini bakalan apa ya istilahnya jadi tools saja kah atau skill wajib nih kalau dari Kak Kevin sendiri? Em, ujung-ujungnya harus adapt sih karena kalau kalian pernah dengar meme ada AGI ya jadi kayak orang yang nggak terekspos oleh AI atau nggak punya skill AI itu bener-bener bakal kalau kata Sam Altman aku agak lupa Sam Altman atau siapa pokoknya dia bilang permanently replace jadi kayak bukan temporary lagi nih replace tapi permanently replace jadi bener-bener kalian kalau ibaratnya nggak punya skill AI atau nggak nguasain basic AI gitu ya udah kalian waduh ibaratnya kayak kalau katanya sih permanently degraded ya jadi kayak paling kasta paling bawah kayak bukan bukan nakut-nakutnya cuma kayak agak serem juga kalau ibaratnya orang-orang bilang gitu mungkin juga karena mereka jualan AI-nya ya tapi ya katanya gitu jadi ya mau nggak mau harus ada pelajarin AI lah basicnya gitu at least biar nggak ditergantikan gitu. Oke, oke, oke. Nah ini sebenarnya ada berhubungan juga sih sama pertanyaan dari Kak Gary. Dari Kak Gary itu tanya Kak Kevin, kalau tren AI ini akan bertahan selamanya nggak sih atau memang cuman kayak beberapa waktu tertentu aja gitu kayak musim ya udah lagi musim AI aja gitu karena dari Kak Gary ini ngelihat beberapa company besar itu sekarang udah mulai rehire gitu untuk dari Hmm, developer atau workers yang sudah berpengalaman gitu. yaps. Definitely bukan 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 bubble ya. Karena menurutku yang nge-replace kalian itu bukan AI-nya, tapi yang nge-replace kalian itu orang yang lebih jago pakai AI-nya daripada kalian itu sih. Karena Ah, itu dia kalau di sini tadi aku bilang ya kayak developer developer yang di company-company kayak mungkin kalau kalian pernah pakai Atlassian itu ada produknya kayak Jira, Trello atau Airwall atau bahkan Canva ya. Kalau kalian pakai Canva, developer yang bikin itu udah dia bilang 80% dari work dia pakai AI semua gitu. Jadi bener-bener dia cuma ngemonitor accept aja gitu kalau AI-nya menurut dia bener ya udah dia accept kalau enggak ya dia suruh reprompt lagi. Jadi bener-bener AI itu bukan nge-replace kalian tapi yang nge-replace kalian itu orang yang lebih jago pakai AI-nya gitu sih. Karena itu juga udah requirement sekarang. Kayak kalau kalian mungkin ntar interview atau apa kayak kadang-kadang ditanya gitu, kalian pakai nggak sih tools AI atau kayak gimana cara kalian ngeimplementasi tools AI di ruang kerja kalian gitu sih. oke. Nah ini ada cukup nyambung lagi nih Kak Kevin pertanyaan karena cukup Oke. menarik. Jadi kita kan bisa ngeliat ya tren AI ini berubah cepat banget gitu Kak Kevin. Hmm. Gitu. Nah, itu bisa kita kejar nggak sih dengan waktu 1 sampai 2 tahun? Takutnya nanti kita baru belajar nih kayak fundamentalnya gitu. Tiba-tiba udah jauh lagi gitu. Kira-kira sempat nggak Hmm. Kevin, untuk kita belajar gitu AI ini? Karena saking cepatnya perkembangan. Harusnya bisa-bisa aja sih. Karena kan aku juga tadi bilang ya, aku orang yang awalnya pesimis gitu kan. Tapi kayak baru pakai cursor tuh mungkin sekarang udah 2 tahun ya. Tapi kayak pas awal-awal pakai cursor tuh bener-bener kayak orang awam apa sih cursor. Terus kayak ya dalam sebulan 2 bulan kalau sering-sering dipakai banget ya ujung-ujungnya juga adapt sendiri kayak ngerti sendiri dan apalagi kalau nanti kita belajar fundamentalnya ya. Kalau kan kita kita udah ngerti gitu cara kerja AI-nya dari dalamnya kayak apa itu MCP, apa itu misalnya kayak konteks dan hal-hal lain cara AI bekerja sebenarnya eh, mau tools apapun itu cara kerjanya sama aja. Jadi kayak kalau kita udah tahu fundamentalnya dan cara kerjanya ya udah kita tinggal pelajarin fundamentalnya ntar mau ada tools baru kayak karena kita udah punya fundamental ini nge-adapt ke tools barunya itu menurut aku lumayan easy ya karena mirip-mirip cara kerjanya gitu. Apalagi sekarang kayaknya yang paling top kan ya ini ya kekuatan MCP atau kayak AI bisa ngakses Gmail kalian atau hal-hal begini. Jadi kayak semua task terotomisasi.
Nah, kalau kalian udah ngerti itu, nanti ke depannya ada tools apapun ya aman-aman aja sih harusnya. Oke, jadi nggak masalah ya Kak Kevin ya. Kalau misalkan Mm-mm. mau belajar juga ya pasti bisa kekejar juga ya Kak Kevin ya. Mm-mm. Oke, kalau cara ngetrain, ini nih ada dari pertanyaan dari Kak Andi, cara ngetrain AI ini menjadi AI agent kita gitu Kak Kevin. Kira-kira eh, awalnya seperti apa dan toolsnya itu menggunakan apa sih Kak Kevin? Mm. Itu bisa banget kalau aku itu juga baru-baru ini nge-explore tuh ada yang namanya Obsidian. Jadi kalau kalian biasa note taking mungkin pakai notes di HP ya. Kalau sekarang aku lagi coba-coba namanya Obsidian itu juga bisa diintegrate ke HP. Eh, Nge-syncnya ke laptop pakai cloud ya. Kayak apa namanya iCloud gitu, iCloud atau mungkin kayak OneDrive gitu. Nah, itu filenya tuh dalam tipe Markdown atau kayak ya teks Markdown lah gitu. Dan sistemnya itu dia vector based database, jadi kayak benar-benar setiap informasi itu terconnected dengan mudah gitu. Nah, itu bisa jadi dijadiin second brain atau otak kedua kalian. Eh, jadi kan kalau kita setiap kali nge-prompt itu kan, waduh, AI-nya punya konteks baru nih, AI-nya punya konteks baru itu kan lama ya. Nah, kalau kita udah punya ibaratnya source dari semua data-data kita atau kayak data diri atau hal yang kita udah kuasain di satu source itu, kalau in this case Obsidian, kita tinggal ya udah kasih akses cloud atau model apapun, akses ke situ, ya udah data-datanya udah berdasarkan itu, dan itulah cara kita jadiin AI ibaratnya agent kita atau ibaratnya ya udah librarian ya kalau di sini case-nya daftar pustaka kita lah, jadi tukang-tukang yang nyari informasi-informasi tentang kita gitu. Tapi in case kalau kita beneran mau nge-training supaya cara ngomongnya beda atau apa, itu ada juga konsepnya namanya fine tuning. Mungkin kalian bisa pelajarin lagi, aku jujur kurang dalam, tapi ada temanku yang lagi bikin startup juga tentang fine tuning. Jadi itu AI-nya bisa kalian tweak lah supaya outputnya lebih sesuai dengan yang kalian pengen. Misalnya kayak kalian pengen AI-nya ngomongnya kayak bajak laut, nah itu bisa di tweak atau di fine tune ibarat katanya, jadi ngomongnya lebih kayak bajak laut lah gitu. Kemarin sih bantu-bantu risetin itu sih, kayak gitu. Oke, jadi dengan adanya AI agent ini dari Kak Kevin sendiri merasa terbantu. Lumayan terbantu, jadi kayak bener-bener kayak aduh notesnya di mana, harus cari di mana, tinggal ya udah chatting. Kalau aku pakainya cursor ya, orang-orang pada pakainya cloud code, aku pakai cursor. Tanya aja skrip aku gini-gini, tolong dong bikinin skripnya, atau kayak eh, kemarin diskusinya begini-begini, tolong minta intisarinya atau latest updates gitu-gitu. Itu udah easy banget lah pokoknya pakai Obsidian sama ya AI tools apapun gitu sih. Oke, tapi ini Kak Kevin, Oke. eh itu bisa ada muncul kekhawatiran nggak sih kayak karena merasa Privacy ya. terbantu dengan AI jadi kayak ngerasa tumpul nih fundamentalnya gitu, ada kekhawatiran gitu nggak Kak Kevin? Oh, jujur kalau yang itu tuh yang AI tools aku tadi ya, yang aku bilang Obsidian, dan itu aku pakai buat produktivitas ya. Bukan lebih ke kerjaan tapi lebih ke ngebantu, ya udah kalau ada informasi yang aku pengen apa ya, tangkap lagi dari sebelumnya aku pernah setor, bisa di retrieve dengan mudah. Jadi kayak ya hal-hal yang redundant lah. Jadi AI itu lebih ke nyelesain hal-hal redundant atau hal-hal yang repetitif yang kita Hmm. sendiri males buat kerjainnya. Nah, ya di sanalah kita bisa utilize Oh, AI. Tapi kalau hal yang eh, secara kognitif atau critical thinking eh, itu diperluin, menurut aku itu penting banget buat kita tetap tetap in the loop atau tetap ini ya responsible terhadap hal tersebut, karena eh, ya again final outputnya yang tanggung jawab ya kita gitu. Kalau final outputnya ntar blunder ya yang disalahin kita bukan AI-nya, itu sih. oke, jadi dari kita sendiri juga penting ya Kak Kevin untuk kayak menempatkan penggunaan AI. Jadi kayak tadi untuk yang hal-hal repetitif itu mungkin bisa dipakai Mm, AI gitu ya Kak Kevin ya, supaya nanti skill yang kita punya juga nggak tumpul gitu Kak Kevin ya. betul. Oke, oke. Jadi gitu teman-teman. Tadi ada yang nanya juga sih soalnya Kak Kevin kayak mereka kayak dia ini ngerasa ada kekhawatiran gitu. Takutnya malah jadi tumpul skillnya sama em, tadi kayak produktivitas tanpa mengorbankan pengembangan skill itu gimana nih dalam jangka panjangnya gitu. Jadi semoga terjawab sih dari Kak Wali Nono gitu. Jadi beliau sempat merasa merasa keresahan tersebut Kak Kevin. Takutnya malah Betul. tumpul skillnya. Gitu. Nah, kalau dari Kak Kevin,
yang masih pemula ada nggak sih kayak tips and trick kayak harus mulai dari mana nih dalam mempelajari AI gitu? Hmm, mulai dari iseng-iseng coba yang free tadi sih, kayak misalnya kalau kalian di coding ya, di genre coding atau development, ya cobain aja pakai yang free kayak Copilot. Baru ntar kalian cobain free tiernya Cursor, baru ke Cloud Code kalau beneran wah terbantu banget gitu. Atau kayak misalnya day to day task, ya udah pakai Gemini aja dulu, karena Gemini toh juga udah nyambung kan ke beberapa tools Google. Kalau kalian pakai Google, aku lupa namanya, pokoknya ada Google Workspace-nya ya. Jadi kayak kalender, emails itu udah nyambung kan ke Gemini. Jadi bener-bener apa yang kalian chat itu bisa ditranslate langsung ke draft Gmail atau ke di schedule ke kalender kalian gitu. Jadi ya mulai-mulai dari tools kayak gitu. Terus kalau kalian baru merasa itu udah terbantu banget, nah itu baru kalian pindah ke em, ke apa namanya itu, ke Cloud Cowork karena lebih banyak ya toolsnya, dan kalian bisa integrate juga pakai namanya MCP atau kayak connector sekarang, yang bisa ngakses ke database kayak tools API, itu bisa nge-integrate ke Google Maps gitu. Terus kayak tadi ya, yang abang ada yang nanya nih, Copilot keunggulannya di mana? Copilot jujur udah lama banget aku pakai, itu pas zaman di Apple. Copilot enaknya untuk Hal- uh, variabel, terus udah tahu gitu kayak apa itu sih Copilot gunanya. Jadi kalian nggak perlu ganti tab agent sekaligus, paling itu sih buat jawab itu juga Prasetyo. Alright, alright. Nah, Oke. tadi Kak Kevin sebenarnya ya Kak Kevin ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang cukup awam juga terkait dengan beberapa istilah atau mungkin nama-nama tools ya mungkin baru dengar nih dari webinar malam hari ini. Kak Kevin sendiri up to date terkait dengan teknologi AI, teknologi ya apapun termasuk AI. Biasanya tahu dari mana sih Kak Kevin? Apakah mungkin dari baca berita atau sosial media atau ada tempat yang memang good place lah gitu untuk nyari informasinya nggak Kak Kevin? Hmm, di LinkedIn jujur banyak, di Reels juga banyak sih, entah kenapa. Mungkin karena algoritmanya juga udah ke setting ya. Somehow yang muncul-muncul kayak setiap ada news AI baru, ada aja orang yang bikin videonya, atau di YouTube juga ada aja yang bikin videonya tentang tools ini gitu dan cara dia makainya gitu. Em, Sisa itu ya di LinkedIn sih, LinkedIn oke. Kalau kalian mau coba iseng-iseng aja bikin aja LinkedIn, terus kalian iseng-iseng aja scrolling tentang AI, itu banyak banget orang-orang yang nge-share kayak cara pakai AI dan gimana AI udah ngubah workflow mereka lah gitu sih. Oke, oke, oke. Menarik, menarik Kak Kevin. Alright, mungkin ini ada eh, pertanyaan terakhir kalau dari aku ya Kak Kevin ya. Pertanyaan terakhir kalau dari aku itu mungkin boleh nggak Kak Kevin ngasih satu advice gitu ke teman-teman kita yang baru belajar AI dan juga yang mungkin ngerasa ragu belajar AI. Kira-kira Kak Kevin bakal bilang apa nih untuk satu advice aja buat teman-teman, buat kita semua nih. Hmm, yang pasti itu ya, jangan jangan ragu sama jangan takut buat coba sih. Dan yang penting itu stay curious aja sih. Jadi kayak rasa ingin tahu, dan nggak usah ngerasa bodoh, karena emang ya udah AI itu emang hal yang bener-bener selalu setiap hari ada aja gebrakannya. Jadi kayak ya semua orang yang juga jatuh-jatuhnya bodoh dalam hal AI ini. Asal tapi kita pengen nggak cari tahu hal yang paling barunya apa, cara pakainya apa. Jadi ya udah iseng-iseng nyari aja terus. Terus ya udah tonton-tontonin tuh video kayak tutorial caranya gimana, atau kayak kalau ada webinar ikut-ikut aja. Gak usah takut kayak aduh nggak pernah pakai AI nih sebelumnya. Tenang aja guys, kayak kemarin tuh aku ke event apa namanya AI di Melbourne. Itu beberapa apa namanya, beberapa pesertanya yang ikut ya, itu ada banget kayak kakek-kakek gitu guys. Jadi kayak bener-bener orang yang udah pensiunan, dia mau bikin aplikasi buat ngebantu eh, apa ya, logistik dia lah, pokoknya dia punya logistik storage warehouse gitu. Dia mau bikin, ya udah dia belajar tuh cara pakai Lovable gimana, cara pakai Base 44, kayak bener-bener no code AI agents yang ya udah kalian cuma interaksi ngobrol sama AI yang bikinin aplikasinya. Nah, dia lagi belajar bikin gitu ya supaya bisa ngebantu day to day life dia gitu. Jadi kayak ya udah nggak usah rasa takut, nggak usah rasa kayak pengen dikucilkan, karena ya ujung-ujungnya juga AI juga bakal ada sesuatu yang baru terus. Jadi ya udah stay curious aja, eh,
dan cari tahu terus menerus gitu sih. Oke, 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 oke. Mantap, Kak Kevin. Mungkin eh kalau dari aku pertanyaannya itu aja sih ya, Kak Kevin ya. Seperti itu. Thank you Oke. banget udah bantu jawab dari pertanyaanku, pertanyaan teman-teman juga. Mungkin tadi satu advice tadi itu termasuk closing statement nggak nih Kak Kevin? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain Eh, mungkin Kak Kevin? Paling itu sih ya, stay curious aja dan ya kalau ada pertanyaan yang belum kejawab ya hopefully ada mungkin workshop atau apa ke depannya yang mungkin bisa membantu menjawab juga dan mempraktekkan. Itu aja sih. Thank you, thank you. Oke, thank you. Wah, seru banget nih dari jawaban Kak Kevin. Semoga dari kita semua, dari teman-teman bisa lebih tergambar lagi untuk memulai penggunaan AI gitu supaya nanti ya harapannya kita bisa dapetin cuan yang besar dari AI ini gitu. Karena benar-benar bisa menghasilkan guys. Gitu. Alright, mungkin sebelum aku lanjut ke sesi berikutnya, yang mana nanti kita akan mendengarkan terkait dengan penjelasan dari Kak Iza as a CEO dari Coding Studio. Mungkin aku pengen dokumentasi bentar sih teman-teman supaya nanti kita ada foto barengnya lah sebelum Kak Kevin pamit undur diri gitu. Mungkin buat teman-teman yang available buat open cam boleh kita open cam dulu. Oke, udah semua mungkin atau ada yang pengen open cam lagi? Oke, udah ya. Sip, sip. Ini aku coba kita 3 kali tag nih fotonya. Teman-teman kalau misalnya mau screenshot juga boleh, nanti bisa diupload di LinkedIn kan keren banget tuh. Pernah ikut webinar. Gitu. Oke, oke. Kalau gitu aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Oke, mau lagi nggak? Nggak usah ya. Udah sampai Kak Kevin ya. Ganti-ganti gaya habis udah. Oke, oke, oke. Thank you nih Kak Kevin atas sharing sessionnya. Bareng kita semua ada lebih dari 400 participants nih pada malam hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman nanti stay tune ya, tetap stay tune juga karena nanti ada penjelasan dari Kak Iza. Dan nanti jangan lupa buat teman-teman bisa isi form feedback juga nanti akan diinfokan di akhir. Dan juga nanti bisa upload story Instagram menggunakan template yang sudah disediakan di Coding Studio gitu teman-teman. Oke, baik. Nah, mungkin kita persilakan dari Kak Iza. Apakah jelas mungkin suaraku Kak Iza? Oke, halo halo. Halo Kak Iza. Ini sudah terlihat ya? Sudah Tampilannya kelihatan sudah Kak Iza? terlihat? Sudah aman? Sudah aman. Oke, Oke, share screen saya mungkin juga udah. Hmm? Reza, mungkin aku sedikit tambahan ya. Buat Ya, teman-teman bisa tetap stay tune juga karena untuk dapetin sertifikat nanti akan ada di feedback form di akhir setelah sesi dari Kak Iza ini ya, gitu teman-teman. oke, baik. Terima Oke, kasih, Kak Garin. thank you Kak Iza waktu Siap, dan siap. tempat dipersilakan Kak. Oke, mungkin saya boleh minta reaction nih. So far aman semua ya untuk tampilan dari saya ya. Mungkin saya butuh feedback. So far aman. eh Kalau aman, kita mulai ya. Oke, kalau gitu. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan masuk ke materi utama kita, 5 langkah kuasai AI dan hasilkan income baru. Mungkin tadi kebetulan sesi talk show gitu, karena kita ingin hadirin praktisi dan memang kebetulan ini bintang tamunya jauh-jauh nih dari Australia gitu ya. Kita langsung hadirkan, kebetulan lagi belajar AI juga di Australia, jadi langsung share insight nih gitu buat teman-teman juga. Gimana sih sebenarnya perbedaan tadi industrinya di Australia sama Indonesia? Mungkin tadi ada beberapa insight yang mungkin teman-teman juga bisa ambil ya gitu hopefully, dan kebetulan Kevin juga salah satu tim kita di Coding Studio, dan hopefully uh, di materi ini tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum kejawab, hopefully bisa terjawab di materi kali ini gitu ya. Jadi apa aja sih tadi, mungkin banyak banget tadi saya baca beberapa pertanyaan teman-teman.
Saya rasa harusnya ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Oke, sebelumnya mungkin saya boleh minta reaction atau minta komen yang sebelumnya udah kenal dengan Coding Studio, boleh katakan ya atau kasih reaction jempol. Mungkin boleh reaction dulu nih gitu. Oke, banyak juga nih. Oke, nah saya langsung cerita dulu gitu ya. Coding Studio kita udah 6 tahun perjalanan kita, kebetulan ini perjalanan kita pertama. Kebetulan kita co-foundernya berawal dari anak binus gitu ya. Kita kebetulan sering ikut event tech. Dulu kebetulan Coding Studio eh, aspirasinya karena kebetulan kita waktu itu lagi booming banget kan waktu itu startup gitu ya. Jadi mungkin waktu itu pas kita kuliah pas 2017 ikut event startup itu bisa kayak sebulan bisa 2 sampai 4 kali nih, ikut pitch deck lah, ikut kayak hackathon, ikutin apalah festival-festivalnya. Jadi waktu itu kita sering terpapar dengan oh ternyata ada ya sebuah perusahaan yang memang booming gitu ya, dan waktu itu memang yang lagi booming kan startup teknologi. Di tahun 2020 pas COVID kebetulan ya kita punya kesempatan untuk membangun Coding Studio. Sebenarnya ini ada awalnya cuma project gitu ya. Jadi project apa sih gitu ya? Project kuliah kita. Waktu itu kita jadi inskripsi. Waktu itu bikin konten gitu ya. Dan kebetulan 2020 pas lagi COVID, waktu itu konten kita meledak gitu ya. Jadi Instagram waktu itu tumbuhnya kita cepet. Kita punya member. Terus ya kita growing terus dari 2020 sampai sekarang ya kan ya, kita sampai diundang kebetulan kita karena tadi bikin konten di Instagram, kita kebetulan beriklan di Facebook, kita sampai diundang di Meta nih, kita di kantor Meta nih, Meta yang ini Meta Indonesia. Ini kebetulan kita lagi di Singapura di kantor Meta Singapura gitu ya. Dan sampai sekarang ya kan kebetulan tahun ini kita ngadain acara AI conference buat edukator gitu. Kita waktu itu ngundang ratusan guru, ya kita ada kepala sekolah, ada edukator, ada yang punya lembaga pembelajaran. Waktu itu kita kolaborasi dengan HP, Snapdragon sama Novalent. Novalent itu salah satu perusahaan AI dari Hong Kong gitu ya. Jadi eh sebenarnya mungkin teman-teman bertanya, apa sih sebenarnya Coding Studio gitu ya? Coding Studio platform edukasi gitu ya. Kebetulan kita udah membantu ratusan ribu pembelajar. Nah, mungkin saya akan jelasin lagi nanti after materi ini. Jadi apa sih sebenarnya goals di materi ini? Nah, jadi sebenarnya satu-satunya cara untuk ngasilin dari AI itu ya bukan dari sekedar nonton atau coba-coba tools, tapi dengan memahami cara kerja menggunakan dalam praktik nyata. Untuk siapa ini gitu ya programnya? Ya buat teman-teman yang skill AI-nya bisa dipakai secara nyata, bukan cuma teori doang, ngasilin AI gitu ya. Ya menghasilkan nih dari AI tanpa harus punya background IT, belajar AI dengan cara yang praktis gitu ya, terarah dan tidak membingungkan, tetap relevan di era AI tanpa harus mulai dari nol sendirian, upgrade skill tanpa harus trial dan error sendiri berbulan-bulan. Dan kenapa gitu ya AI ini menjadi salah satu yang ya urgent gitu ya? Karena 35% lowongan kerja entry level itu terus berkurang ya. Posisi itu di awal itu kadang AI udah mulai berubah nih cara cara perusahaan merekrut gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada AI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulunya rutin, yang sering direkrut oleh perusahaan, sekarang udah mulai di stop nih gitu ya. Tapi apakah itu menjadi ancaman gitu ya? Nah, jadi sebenarnya contoh tadi ya mungkin udah dijelasin gitu. Apa sih sebenarnya perbedaannya nanti misalkan tadi ada yang belajar, kalau belajar IT masih relevan nggak sih? Ya pertanyaan kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Teman-teman siap nggak nih adaptasi di era AI sekarang ya? Di era sekarang ya mungkin engineer tuh kalau dulu istilahnya kayak jadi tukang gitu ya, tukang kalau dibangun rumah ya bangun ngetik gitu, tak 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 gitu ya. Terus bangun rumah beneran kayak masang bata sendirian ya kan berarti kan harus ngekod kan gitu. Tapi sekarang eh engineer itu harus menjadi mandor gitu istilahnya. Apa sih bedanya gitu ya mandor sama tukang ya? Mandor bukan berarti harus nggak ngerti IT-nya sendiri kan, tapi kan IT plus AI-nya tadi akan membantu teman-teman bisa jauh lebih cepat ya. Tadi mungkin Kevin tadi ada cerita, oh coba ngelihat nih approve mana yang sesuai gitu ya, mungkin harus nge-prompting ulang gitu ya. Jadi sifatnya jadi kayak mandor gitu ya, contohnya gitu ya. Atau di beberapa pekerjaan lainnya ya jadi ya kalau di bagian kreatif gitu ya, gimana sih sebenarnya ya tadi bisa brainstorming gitu ya, mungkin lagi mengalami kreatif block ya, AI ini jadi alat bantu nih buat brainstorming gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan yang mungkin kelihatannya akan digantikan tadi ya, sebenarnya buat orang yang bisa menggunakan AI malah bisa jadi mempertajam. Tapi ada 57 pekerjaan aman pun sudah masuk ke AI. Maksudnya ya 57% jam kerja bisa diotomatisasi hari ini kayak marketing, HR, keuangan, bahkan pendidikan bukan hanya coding atau data entry. Jadi bahkan ya kelihatan yang pekerjaan aman pun sudah mulai masuk kayak akan digantikan AI nih gitu ya.
Tapi 56% yang belajar AI sekarang pasti akan makin bernilai. Kenapa? Ya kan permintaan AI skill naik 7 kali dalam 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun terakhir permintaan AI skill tadi menjadi naik nih gitu. Jadi mungkin tadi sempat di-mention juga sama Kevin. Jadi beberapa perusahaan kalau yang di luar negeri tadi sudah mulai menanyakan udah gunakan AI tools apa di pekerjaan kalian gitu. Jadi AI skill ini udah bukan jadi kayak apa ya spesial lagi tapi udah jadi salah satu kewajiban gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman belajar matematika gitu ya. Jadi one of kewajiban untuk di checklist gitu ya. Dan mungkin dalam 2030 beneran udah kayak salah satu ya udah kayak fenomena hal yang biasa aja AI. Dan core skill di 2030 AI dan big data itu menjadi top 3 ya. Nih, teman-teman bisa lihat AI dan big data dan 70% gitu ya nih teknologi apa technological literasi yang artinya eh, apa sih yang dibutuhkan ketika teman-teman menjadi untuk ningkatin kompetensi gitu ya yang perlu apa ditingkatkan gitu ya core skill di 2030 AI dan big data salah satu urgensi yang memang paling tinggi gitu ya dan kedua adalah literasi teknologi gitu ya kenapa sih gitu ya tentunya ya tadi dengan perubahan AI ini merubah banyak hal gitu ya dan sayangnya gitu ya 90% perusahaan itu untuk melakukan transformasi itu gagal gitu ya dan 70% itu gagalnya bukan karena teknologi itu nggak pernah menjadi masalah tapi kesiapan ya kan nah jadi banyak banget nih kayak tadi mungkin ada beberapa yang sempat isu ya tadi sempat ada yang bertanya lah kok perusahaan udah mulai ganti AI kok ada yang mau rehire lagi nah tadi permasalahannya bukan di teknologinya jadi bukan salah teknologi nggak salah tapi kesiapan orangnya karena kan transformasi dibutuhkan 3 faktor ya gitu ya teknologi people sama sistem gitu ya dan beberapa hal ya tadi tiga alasan mereka gagal satu ya orang-orangnya itu sulit gitu ya untuk mengeksekusi digital skill tadi kedua sistemnya memang nggak support untuk bertumbuh dan ketiga mereka nggak bisa nyari talent yang tepat gitu ya untuk nge-retain gitu ya untuk nge-maintain ya tadi meskipun udah transformasi kalau orangnya juga nggak bisa ngelakuin ngebantu itu terus berkembang gitu ya dan ya gimana mau berubah juga ya sebuah perusahaan jadi ya perusahaan yang mau ke AI pun juga butuh orang juga untuk membantu karena kalau tanpa faktor people tadi ya perusahaan juga nggak bisa gitu ya. Nah, saya akan share 5 langkah gitu ya. Saya akan ada lima rahasia di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi stay sampai akhir karena saya akan share 5 langkah ini ke teman-teman hanya di webinar ini. Nah, mungkin sebelumnya kita akan memulai di langkah pertama. Jadi mungkin saya akan bahas gimana sih membangun mindset dan positioning yang tepat agar bisa memanfaatkan AI gitu ya. Meskipun tadi tuh masih pemula, mungkin tadi ada yang nanya nih, gimana nih kalau saya non IT, saya mungkin di bidang finance, saya di bidang HR, saya di bidang pendidikan, saya di bidang apalagi tadi mungkin banyak ya, ada yang bidang logistik, di bidang tertentu gitu ya, mungkin spesifik apapun itu gitu ya. Nah, tidak ada satupun peserta di webinar ini yang tidak bisa eh, apa ya menghasilkan dari AI gitu ya selama teman-teman ngikutin metode yang benar-benar yang teman-teman terapin gitu ya. Karena dengan sistem yang tepat tentunya hasil bukan lagi soal bisa atau tidak, tapi kapan teman-teman eksekusi. Benar ya? Setuju ya? Kenyataannya 80-50% gitu ya dari keberhasilan ya teman-teman di sini tergantung pada hasil konsistensi teman-teman. Hanya 15% saja yang bergantung pada pengetahuan secara teknis. Jadi tadi banyak banget saya mungkin ngebaca pertanyaan yang sifatnya menurut saya itu teknis gitu. Contohnya, oh bagus Midjourney kah? Atau tadi Gemini, GPT. Karena mungkin teman-teman cukup relate ya gitu. Karena menurut saya teknis itu sesuatu yang sementara gitu ya. Jadi mungkin teman-teman cukup ikutin ya kalau teman-teman ikutin AI, ngelihat ngelihat perubahan AI tools itu mungkin dari 2 tahun kebelakangan berubahnya sangat cepat, setuju ya gitu ya. Tapi kok ada orang yang bisa ngikutin cepat gitu ya? Karena mereka punya fundamental. Jadi mereka bukan bergantung pada teknis. Jadi yang dipelajari itu bukan toolsnya gitu ya. Karena tools itu kan bisa jadi sementara ya mungkin kayak sekarang bahkan tadi Kevin aja bilang ya udah nggak pakai chat GPT loh gitu, makanya cloud gitu. Karena sekarang misalkan ya cloud memang sangat terpakai gitu, useful banget untuk di pekerjaan. Tapi sewaktu-waktu misalkan nanti cloud yang juga udah nggak relevan, ya masa jadi ngulang dari nol lagi kan nggak mungkin gitu ya. Pasti orang-orang yang punya fundamental pasti untuk adapt itu pasti lebih cepat gitu ya. Contohnya mungkin kalau kita coding studio ya tadi 6 tahun kita pernah ya kita ngajarin juga ya salah satunya tadi mungkin 6 tahun yang lalu kita ingat banget kita ngerilis salah satu course kita waktu itu Laravel versinya versi 9. Sekarang kalau teman-teman tahu Laravel mungkin udah versi berapa ya? Saya juga udah
nggak update. Mungkin level Laravel terakhir yang kita update itu Laravel 11 gitu ya. Jadi dari beberapa tahun aja ya Laravel aja itu yang untuk bikin web programming itu perubahannya cepat banget gitu. Ada JavaScript ya kan, JavaScript juga dulu ada React.js dan banyak hal lainnya. Nah, dan setiap orang pasti punya yang namanya proses belajar atau langkah belajar gitu ya. Nah, teman-teman pasti selalu akan di fase ini. Apa sih itu ya gitu ya? Ada UI, CI, CC, UC. Satu, teman-teman ada di fase namanya pasti nggak sadar kalau teman-teman kalau nggak bisa, masih clueless gitu ya teman-teman gitu ya. Disebutnya unconsciousness incompetence. Biasanya gimana sih? Mungkin biasanya kayak di fase teman-teman lagi baru ngulik gitu, kerasa kayak wah baru belajar dikit tapi ngerasa wah udah jago banget gitu ya. Mungkin di fase-fase kayak baru belajar baru ngulik GPT, wah gila nih, jago banget ya gua gitu. Itu di fase masih awal tuh baru belajar tuh. Kedua, conscious incompetence. Sadar kalau kalau belum bisa. Jadi orang yang baru belajar itu pasti ngerasa kayak udah bisa, tapi pas udah makin belajar, dia tuh sadar bahwa wah, yang gua pelajarin ini masih belum ada apa-apanya. Contohnya misalkan kayak oh ternyata harusnya gini loh, tapi gue belum bisa. Kayak misalnya teman-teman belajar tadi AI, ternyata ada banyak hal loh yang teman-teman masih belum belum kuasain gitu ya. Misalnya tadi oh cara promnya aja mungkin ternyata yang selama ini gue pakai masih salah gitu. Ketiga, conscious competence. Ya tadi bisa tapi masih mikir kayak mungkin Pak kalau misalnya contoh lagi ngoding ya bisa coding nggak bisa tapi kayak kadang-kadang masih harus harus buka buku catatan, harus mikir logik kayak oh belum masih kaku lah, atau teman-teman belajar mobil kayak masih geter-geter gitu kayak waduh masih masih maju dikit, masih masih nginjek rem sama gasnya masih kayak masih ada geteran gitu ya. Dan terakhir adalah ya unconscious competence. Jago udah tanpa mikir kayak teman-teman dulu udah mungkin teman-teman yang udah berkendara mungkin lihat ya kan udah belajar motor atau belajar mobil ya udah kayak autopilot udah kayak udah nggak getar lagi untuk gas remnya udah kayak udah paham gitu kapan harus ngegas kapan harus ngerem gitu ya. Jadi pasti ada di fase-fase itu. Dan semua hal ini ya bingung, frustasi itu hal yang wajar gitu ya. Sama belajar teknologi pun ya kita kita banyak mengalami ya melatih ya pasti ada di fase-fase kayak tadi. Oh, harusnya gimana ya? Harusnya gimana ya? Dan hal itu sangat wajar sekali. Dan semua orang pasti akan bermula dari nol ya kan. Teman-teman ya kan, teman-teman jalan kan nggak mungkin tiba-tiba langsung bayi langsung jalan ya. Teman-teman pasti kayak bayi ya belajarnya dari merangkak ya kan. Setelah merangkak apa? Mulai berdiri, habis berdiri berjalan, habis berjalan baru bisa berlari. Habis berlari ya teman-teman mulai bisa improve ke hal-hal lainnya ya kan gitu ya. Sama gitu ya. Fase belajar juga ya sama kayak gitu. Kita nggak mungkin langsung jago, semuanya nggak mungkin langsung jago gitu ya. Ya mau saya, mau siapapun tadi mungkin bahkan ya CEO-nya ChatGPT pun ya OpenAI, Sam Altman juga nggak mungkin tiba-tiba langsung jago AI kan gitu ya. Dia juga pasti ada fase ya nggak pahamnya juga gitu ya. Jadi hal yang wajar semua itu pasti bermula dari nol. Jadi kebingungan itu normal. Jadi jika ngerasa teman-teman bingung dan kewalahan ya rayakan saja itu hal yang wajar. Justru kalau teman-teman ngerasa paham, oh teman saya masih bingung dan teman-teman tahu salahnya, itu hal yang harus teman-teman rayakan. Kenapa? Karena tadi teman-teman sadar apa yang harus teman-teman perbaiki. Salah satunya teman-teman mengikuti webinar ini ya teman-teman sadar nih bahwa teman-teman butuh upgrade skill gitu ya. Ya Coding Studio gitu ya, kita sudah dipercaya oleh berbagai company dari berbagai seluruh Indonesia gitu ya. Kita udah punya pengalaman gitu ya ngelatih institusi gitu ya. Ya mulai dari PT United Tractor, OJK, Home Credit, Kemenkes, Komdigi gitu ya dengan satisfaction skor 4,8. Jadi kebetulan kita punya pengalaman memang melatih perusahaan dan institusi. Jadi kita memang cukup experience untuk gimana sih sebenarnya ngelakukan transformasi gitu ya di perusahaan. Ini apa yang mereka katakan ya teman-teman yang sudah ikuti di Coding Studio mostly juga mengikuti mendapatkan perkembangan gitu ya mulai dari mentor yang luar biasa, materi yang sesuai industri gitu ya. Jadi project membuat pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, jadi gitu ya di langkah pertama kita udah tahu bahwa ya ternyata mindset untuk menguasai AI untuk dari pemula tadi ya pasti akan menjadi hal yang wajar karena buat teman-teman tadi ya kita mungkin masih bayi gitu ya di fase untuk belajar AI ini. Nah, tapi teman-teman yang harus pelajarin adalah yang tadi nih banyak yang nanya juga nih yang kedua nih. Tools AI apa sih sebenarnya yang benar-benar dipakai di industri dan bagaimana menggunakannya dengan efektif, bukan sekedar coba-coba. Selalu banyak nih, lebih bagus mana sih Bang? Tadi mungkin ada nyebut banyak nih. Mungkin ada beberapa tools yang nggak disebut, ada Cloud, ya ChatGPT, Gemini, apa tadi ya mungkin banyak banget yang
masih teman-teman tadi sebut gitu ya, pertanyaannya bagus mana nih gitu ya, toolsnya gitu ya, tools AI mana nih yang harus saya pakai, tools AI mana yang harus saya pakai. Mitos ya tadi atau ya istilahnya hoax gitu ya, semakin banyak tools AI yang dipakai semakin jago gitu ya. Jadi ya ternyata ya ini sesuatu yang mitos gitu ya, sebenarnya semakin banyak tools AI yang dipakai semakin jago. Mungkin ya nggak tentu juga, tapi faktanya bahwa yang penting itu bukan banyak tools yang teman-teman pelajari, tapi seberapa dalam teman-teman nguasain dan gunain untuk hasil nyata. Jadi untuk apa teman-teman belajar, oh saya bisa kok semua tools AI, ngerti cara bikin apa Gemini tadi, ChatGPT, Cloud gitu ya, dan lain-lain. Tapi teman-teman nggak tahu sebenarnya eh, implikasi di pekerjaan teman-teman juga nggak tahu gimana ya, ternyata oh ternyata baru tahu loh, Cloud bisa bikin laporan keuangan teman-teman, ternyata bisa kayak lo Cloud bisa bantu analisis dari Meta Ads yang udah running, ternyata tahu loh tadi ya bikin apa Gemini bisa bikin image gitu ya yang bagus gitu ya, dan beberapa hal-hal lainnya yang bisa memang teman-teman kepake gitu ya. Jadi bukan berarti tadi gitu ya, bukan berarti semakin banyak tools yang teman-teman pelajari itu teman-teman semakin jago, tapi teman-teman harus deep gitu ya dari apa yang teman-teman kuasain. Jadi lebih bagus mana tadi ya tergantung teman-teman gitu ya, tentunya jawabannya. Nggak ada yang eh apa tadi ya, oh bagus A, bagus B, bagus C. Ya tadi tools tools itu pasti akan jadi sementara karena kita nggak pernah ada yang tahu di teknologi, semua akan berubah ya, kayak contohnya teman-teman di era era handphone aja ya. Dulu yang jaya-jaya siapa sih gitu ya? Mungkin dulu pas di era-era 2000-an Nokia lagi jaya. Setelah Nokia apa? BlackBerry. Setelah BlackBerry apa? Pas Android berjaya, habis itu ya kan ada iPhone gitu ya. iPhone sekarang sampai mungkin sekarang masih Apple gitu ya. Jadi ya teknologi itu pasti akan ya tadi namanya brand-brand atau tech atau tools gitu ya. Ya pasti akan sementara gitu ya untuk menguasain sebuah era gitu ya, di era handphone aja yang perusahaan-perusahaan big aja yang menguasain itu bisa cepat banget ya, mungkin dalam beberapa dekade. Mungkin berbeda dengan era industri sebelumnya. Nah, itulah kenapa gitu ya, fokus pada skill yang menghasilkan sebagai prioritas utama dan tools hanya sebagai pendukung. Jadi teman-teman harus punya mindset bahwa tools itu sebagai pendukung, bukan apa ya? Bukan sebagai faktor utama, bukan teman-teman, oh, saya harus kuasain ChatGPT sekarang. Jadi bukan itu yang teman-teman harus pelajari karena pada akhirnya bukan seberapa banyak tools yang teman-teman tahu gitu ya, tapi yang menentukan hasilnya adalah seberapa efektif teman-teman menggunakan untuk menghasilkan gitu ya. Contoh tadi buat Kevin menggunakan code udah bisa buat ngoding gitu ya. Ya, itu jauh lebih efektif dibanding ya teman Kevin tadi harus belajar A, B, C dan lain-lain gitu ya. Jadi ya buat apa gitu ya, mikirin oh harus pakai tools ini, tools ini. Nah, tools itu hanya sebagai pendukung aja mindsetnya. Jadi teman-teman harus mikirin oh sebenarnya gimana ya pakai tools ini buat mendukung tujuan teman-teman. Kebayang kan ya gitu. Jadi tools ini bukan jadi objektif utamanya, tapi tools ini sebagai tool apa alat pendukung objektif yang teman ingin capai. Contoh gitu ya. Teman-teman adalah seorang desainer, teman-teman punya objektif bagaimana mendesain lebih cepat gitu ya. Misalnya 5 kali lebih cepat. Oke. Jadi pakai tools apa ya yang bisa lebih cepat ngasilin ya generate image-nya lebih cepat, hasilnya jauh lebih bagus gitu ya, dan bisa misalkan kelihatannya lebih profesional gitu ya. Nah, ya teman-teman cari gitu ya toolsnya sebagai pendukung tadi. Tapi kan teman-teman udah punya skill desainnya tadi yang sebagai utama. Jadi objektifnya bukan nyari apa ya, oh tadi ya tools tadi ya cuma sebagai pendukung aja, tapi teman-teman kembali lagi ke objektif yang teman-teman ingin kejar. Nah, jadi apa stepnya gitu ya? Satu, belajar AI tadi, teman-teman punya skillnya meningkat, produktivitas naik, output dan income naik. Jadi dia aja bisa hasilkan lebih banyak. Tapi ya tadi belajar AI ini tentunya kan tadi ya teman-teman pasti butuh domain knowledge gitu ya. Jadi nggak mungkin kayak AI ini hanya sebagai leverage gitu. Soalnya teman-teman tadi ya di bagian keuangan ya kan, ya keuangan plus AI tadi mungkin buat ngolah laporan keuangan atau bikin analisis laporan keuangan bisa jadi jauh lebih cepat tadi ya gitu ya, jadi produktivitas juga lebih cepat. Atau misalkan buat misalkan buat manajer yang sudah banyak meeting atau apa ya, dia bisa punya auto reminder gitu ya, produktivitasnya jadi kerjanya lebih naik, nggak harus ngerjakan hal-hal yang redundan, bikin apa MOM-nya juga otomatis misalkan gitu ya. Oh ternyata sudah deh MOM-nya bikin otomatis dari AI, nggak harus nyatet lagi ya kan, produktivitas bisa lebih naik gitu ya, jadi outputnya juga bisa jauh lebih naik, jadi teman-teman bisa ngasilin lebih banyak. Jadi objektif AI itu tentunya tadi ya untuk more productivity, more output, dan ya teman-teman tentunya pastikan ingin punya income yang lebih meningkat. Jadi 3 faktor penting untuk menguasai AI dan menghasilkan itu: satu, teman-teman skill yang tepat, fokus pada skill AI yang
dibutuhkan dan punya nilai jual. Jadi bukan cuma sekedar coba-coba tools. Kedua, workflow yang efisien. Bukan hanya tahu tools, tapi tahu cara menggunakannya dalam alur kerja yang tepat, gitu ya. Cepat, rapi, dan bisa diulang. Ketiga, konsistensi dan eksekusi. Ya tentunya teman-teman juga ya kan belajar nggak cukup gitu ya, karena hasil datang dari ya teman-teman seberapa konsisten sih teman-teman gitu ya praktek dan nerapinnya di dunia nyata gitu ya. Ini salah satu case juga kebetulan Konisdio kita punya uh, sister company namanya Kodio Kids. Ini adalah salah satu kita punya pelatihan buat anak-anak gitu ya 6 sampai 18 tahun. Kita salah satu partner Kemendikbudrismen. Kita adalah pelatihan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial SD sampai SMA di Indonesia. Kita udah ngelatih sekitar 600 guru, 21 kota gitu ya. Nih ada fotonya dan jadi kita nggak cuma omon-omon bisa dibilang ya. Jadi kita juga memang sudah melatih juga di kurikulum coding dan kecerdasan artifisial. Ini kita ditunjuk langsung oleh Kemendikbudrismen. Ketiga gitu ya, skill berbasis AI yang punya nilai jual tinggi dan bisa langsung teman-teman monetisasi gitu. Jadi langkah tiga, teman-teman harus tahu nih bahwa skill basis AI apa yang punya nilai jual tinggi. Banyak orang salah tools ya kan tadi, belajar banyak tools tapi nggak tahu mana yang bisa dijual. Akhirnya ya skill ada tapi nggak menghasilkan. Jadi gimana ya gitu ya. Yang seharusnya teman-teman lakukan adalah fokus pada skill yang AI yang dibutuhkan di market, bisa nyelesain masalah nyata, dan punya demand tinggi. Contohnya, ya kan, ya sekarang lagi ramai tentang misalkan content creation ya. Ya udah gimana sih AI content creation? Kedua, AI automation ya, tadi yang dipakai ya buat workflow, task automation, buat kerjaan-kerjaan repetitif. Itu kan memang sesuatu yang memang make sense untuk dikerjakan sekarang ya. Kayak misalkan males nih ngerjain nulis MOM, ya udah kita meeting online, AI deh yang suruh nyatet gitu ya. Terus AI desain dan kreatif gitu ya, misalnya ngelakuin visual, bantu branding, AI for bisnis gitu ya. Salah satunya bisnis banyak banget, misalkan buat optimasi operasional, buat ngecek sebenarnya seberapa efisien ya company yang udah dibuat gitu ya. Teman-teman di sini yang mungkin entrepreneur atau apa pasti cukup relate ya gitu. Misalkan eh, berapa ya laporan keuangan teman-teman sekarang apa yang bisa diefisiensi lagi gitu ya. Jadi AI mungkin bisa membantu hal itu. Goals-nya adalah bukan sekedar jago AI, tapi punya skill yang bisa menghasilkan income. Jadi, ya itu langkah ketiganya. Nah, yang keempat adalah, ya teman-teman setelah punya menguasain skill AI-nya tadi, ya teman-teman butuh bangun portofolio dong, dan proof of work yang menarik. Jadi, buat teman-teman yang tadi nanya, AI bisa nggak sih menghasilkan ya? Teman-teman ya gimana perusahaan atau orang mau menggunakan jasa teman-teman kalau teman-teman juga nggak pernah dikenal gitu, nggak pernah punya tahu nih portofolionya seperti apa dan proof of work-nya yang menarik. Jangan random, teman-teman. Menurut kita adalah pilih satu sampai dua skill spesifik yang teman-teman ingin kuasain gitu ya. Bagus lagi teman-teman memang udah ada di domain knowledge teman-teman gitu ya. Contohnya teman-teman memang udah backgroundnya di finance, teman-teman backgroundnya video editor gitu ya. Karena teman-teman pasti akan lebih memahami tadi mungkin sebutannya tadi Kevin ada sebutan konteks ya gitu, bukan prom lagi bahkan gitu ya, konteks engineering gitu ya, buat cara memahamin konteks, problem, dan kebutuhan pasar di bidang tersebut. Fokusnya jelas jadinya kan, membuat proses belajar lebih terarah dan hasil lebih cepat terlihat. Jadi ya jangan random juga teman-teman belajar AI. Oh, AI ini buat apa ya? Kayak apa sesuatu yang bisa dipakai? Karena AI ya tadi leverage gitu ya. Ya teman-teman, misalkan kebetulan saya backgroundnya adalah digital marketing. Saya kebetulan udah belajar ngiklan itu mungkin dari 2017. Ya sekarang saya belajar nih gimana ya menggunakan digital marketing plus AI-nya. Oh ternyata yang saya pelajari misalkan, bisa loh pakai cloud gitu ya. Cloud bisa bantu analisis campaign-campaign yang saya running nih di Meta Ads gitu ya. Caranya gimana ya tadi? Hubungin pakai apa sama Meta Ads Manajernya gitu ya. Habis itu cloud bisa bantu analisis. Oh, ini campaign-nya harus dinaikin. Oh, kreatifnya udah saturated. Jadi dia bisa ngasih saran hal-hal yang bisa digunakan gitu ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih tepat gitu ya. Tadi ya, tentunya ya kalau teman-teman eh, masih nggak punya domain knowledge ya tadi konteksnya kan pasti juga sulit juga ya untuk nge-upskilling apa yang teman-teman memang belum milikin gitu. Karena nggak mungkin random ya, misalnya teman-teman memang masih belum punya domain knowledge yang kuat, terus ingin pakai AI, terus ingin, aduh udah deh langsung jualan. Nah, tentunya bisa nggak bisa, tapi akan sedikit sulit gitu ya. Tapi
kalau bisa teman-teman pelajarin dulu tuh, makanya 1 sampai 2 skill spesifik yang teman-teman ingin kuasain dan monetisasi. Jadi jangan random langsung semuanya gitu, karena ya teman-teman ya pasti paham ya, nggak mungkin kita bisa fokus ke banyak hal. Tentukan untuk target market, mau bantu siapa teman-teman gitu ya, UMKM kah teman-teman gitu ya, atau teman-teman mau personal brand, teman-teman ingin punya, ya ingin jadi eh, apa, buat diri sendiri, misalkan nama teman-teman sendiri namanya misalkan saya, misalkan Iza Zuazra, marketing, AI marketing misalkan, ya, terserah boleh gitu ya. Ketiga, atau agensi, teman-teman bikin, emang bikin institusi gitu ya, fokusnya ingin bantu apa, agensi, biar portofolionya terarah dan relevan, karena setiap setiap target market punya case study sendiri-sendiri dong. Contohnya UMKM, ya levelnya mungkin kadang-kadang mereka masih belum butuh loh, misalkan AI yang mungkin cukup lebih complicated. Oh, mungkin dari UMKM mungkin sekedar cuma buat bantu image aja udah, oh udah deh, itu udah bisa ngebantu gitu buat mereka. Nggak harus sampai kompleks, misalkan oh harus bikin ini operasionalnya harus efisien dan lain, karena mungkin dia aja mungkin karyawannya masih cuma 2, cuma 3 ya, apa yang mau di efisiensi lagi gitu, karena toh dari mereka juga revenue-nya masih belum bisa untuk mencapai ngebayar teman-teman gitu. Jadi ya teman-teman nargetin UMKM, ya ya kan kita sadar ya bahwa di Indonesia mostly tulang punggungnya UMKM. Jadi UMKM itu apa? UMKM itu rata-rata, apalagi kalau di Indonesia kan masih mikro ya, jadi mungkin sekitar omsetnya sebulan itu masih di bawah 60 juta per bulan ya kan. Nah, jadi gimana dia mau leverage tadi gitu ya, kalau memang bayarnya emang udah mahal-mahal banget. Jadi ya udah, kalau UMKM kita coba cari emang AI yang memang bisa langsung kepake, yang memang practicable ya gitu ya. Jadi yang langsung praktis gitu ya, sesuatu yang memang kepake buat mereka. Oh, buat marketing, buat naikin sales gitu ya. Oh, tadi misalnya buat, makanya salah satu yang lagi ramai buat buat orang sekarang misalnya chatbot ya kan, karena chatbot ya memang mostly sangat useful, praktikal gitu ya, buat UMKM pasti bisa kepake juga gitu ya, buat ngebantu balas chat dan lain-lain, dia bisa balas chat 24 jam. Kenapa sekarang makanya kalau AI yang lagi rame, terutama kalau di Indonesia kan chatbot ya gitu, karena itu so far berarti kan marketnya besar, karena eh, manusia punya keterbatasan untuk balas chat gitu ya, gak mungkin 24 jam balas chat. Jadi ya udah, itu salah satu tools yang bisa dijual kan buat AI. Dan buat UMKM untuk ngebayar itu possible banget kan gitu ya, harganya masih masih masuk akal gitu ya, dan mereka masih bisa reach itu. Jadi jangan random juga, oh saya ingin jual eh, apa ya, AI engineer buat teman-teman, apa buat buat ini deh, buat UMKM ya, AI engineer aja kalau teman-teman ini ya gajinya aja mungkin udah berapa gitu ya, masih belum bisa nge-reach itu, sayang banget. Jadi teman-teman tentuin dulu target marketnya siapa. Nah, buat project simulasi ya, seolah-olah teman-teman punya klien nyata lah gitu, gunakan AI untuk membuat contoh kerja gitu ya, konten untuk brand fiktif, desain untuk bisnis tertentu, workflow untuk menyelesaikan masalah. Anggap ini teman-teman seperti kerja beneran. Jadi contohnya, halo, nama saya Iza, saya ingin mensolusikan masalah perusahaan A gitu ya. Apa sih masalah perusahaan A? Perusahaan A punya masalah di bidang HR misalkan. Dalam proses rekrutmen ternyata masih sangat kurang efektif. Kenapa? Misalkan banyak lamaran masuk tapi bingung nih gimana ya ngefilter CV yang bagus gitu ya. Kadang-kadang ternyata yang pas di interview nggak sesuai nih dengan apa yang diinginkan gitu. Oh ternyata bisa loh pakai AI cara filternya. Apa nih kebutuhannya misalkan. Oh kita bisa filter based on latar belakang mereka gitu ya. Atau misalkan dari portofolionya bisa dibantu gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satunya gitu. Atau kalau desain ya, teman-teman gimana sih? Teman-teman ngeprom bikin bikin salah satu video ya pakai AI, ya bikin sekiller mungkin, sebagus mungkin, ya bikin soal itu jadi kerjaan teman-temannya. Tunjukkan hasil plus proses, jangan cuma output gitu ya. Jadi tambahkan ya teman-teman, ya ceritain gitu ya, kalau ingin ingin itu tadi misalnya buat portofolio, apa sih sebenarnya problem yang ingin teman-teman selesaikan, prosesnya gimana, caranya pakai AI solution gitu ya. Karena jangan random juga, oh keren nih bikin AI video ini, tapi sebenarnya teman-teman juga nggak tahu apa problem yang mau disolusiin gitu. Contoh misalnya spesifik, oke kita tahu problemnya misalkan buat UMKM, oh ternyata masih banyak yang belum tahu awareness tentang ayam ayam goreng yang dijual dia di Bekasi misalkan. Prosesnya gimana dia cara pakai AI-nya? Misalkan, oh saya bikin banner loh yang cakep misalkan di apa Gemini. Gimana caranya? Ya ngepromnya gimana? Terus solusinya apa? Oh solusinya akhirnya jadi banner yang buat di banner sosial media, buat di flyer, buat cetak cetak apa? Cetak poster gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata oh setelah menggunakan implementasi ini gitu ya,
Misalkan traffic meningkat 20% gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi ada problem, ada solusi, ada proses, ada solution. Jadi ya jadi make sense juga, bukan sesuatu yang tadi ya mungkin kayak tadi disebutannya kayak cheat. Oh ya, emang cheat gitu tentunya tadi AI, tapi teman-teman juga harus bisa jelasin teman-teman gunain apa gitu ya, sama kayak mungkin AI ini kalau bisa dibilang kalau dulu kayak istilahnya kalkulator gitu ya. Teman-teman pasti sering kan pakai kalkulator misalkan 5 kali 5 gitu ya. Mungkin teman-teman pasti langsung bisa cepat kan, 5 kali 5 25 misalkan. Oke. 8 kali 8 gitu ya. Teman-teman juga bisa cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan udah 200 kali 500 misalkan udah cukup cukup complicated ya. Jadi misal gimana ya caranya biar lebih eh ini misalkan lebih cepat ya pakai kalkulator kan gitu. Jadi teman-teman kalau bisa gunakan AI ini sama seperti kalkulator. Jadi jangan langsung random kayak AI terus gitu. Tapi gunakan teman-teman ketika memang sudah apa ya yang memang harus disolusikan yang mungkin sifatnya kompleks gitu ya. Juga jadi jangan bergantung juga sama AI. Itu biar biar teman-teman juga biar ngerti konteksnya tadi teman-teman jadi nggak random gitu ya. Dan hal ini akan membantu teman-teman. Insight penting gitu ya, portofolio tentunya bukan soal sempurna gitu ya. Jadi sebenarnya portofolio itu adalah soal membuktikan teman-teman mampu. Goalsnya gitu ya, punya bukti yang cukup untuk membuat orang percaya bahwa teman-teman layak diberi kesempatan. Karena ya tanpa proof pasti nggak ada trust. Tanpa trust tidak ada klien. Karena ya AI nggak akan teman-teman ngebuat teman-teman gagal. AI juga tidak akan membuat teman-teman sukses gitu ya. Tools tidak akan membuat teman-teman produktif juga. Tools juga tidak akan membuat Anda tidak produktif gitu ya. ChatGPT tidak akan menghasilkan income buat teman-teman. Automation juga tidak akan otomatis untuk ngebuat teman-teman kaya. Yang nentuin semuanya apa? Cara teman-teman ngegunainnya gitu ya. Karena strategi tidak akan bekerja nih tanpa eksekusi. Skill juga ya nggak akan bernilai tanpa penerapan. Dan AI nggak akan berguna tanpa arah yang jelas. Karena pada akhirnya ya bukan tentang apa yang teman-teman pelajari, tapi apa yang teman-teman lakukan dengan itu. Contohnya tadi, ya gue bisa nih kuasain 100 tools AI. Pas ditanya, apa yang udah lo kerjain? Wah bingung bro. Ya perusahaan juga bingung juga ya mau ngerakit. Oh cuma bisa doang. Ya, tadi bisa 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 kuasain sih 100 tools gitu ya tadi technical gitu. Tapi buat implementasi di bisnis, tanya, apa nih yang udah kamu improve di perusahaan? Wah jujur belum ada. Wah ya pusing juga ya gitu. Tapi kalau teman-teman ceritain, anggap tadi spesifik teman-teman. Oh teman-teman cuma bisa kuasain Gemini atau ya ChatGPT. Wah, saya sudah melakukan optimasi nih Pak, di bidang divisi marketing dengan apa nih misalkan bisa menghemat budget marketing 15% dari sebelumnya. Itu kan angka yang luar biasa ya gitu ya. Dan tadi ada implikasinya gitu buat perusahaan dan ada kelihatan ada sebuah efektif, ada sebuah efisiensi yang dilakukan dari AI tadi. Jadi ya AI itu tadi bukan soal keren-kerenan doang, bukan soal wah bang, bagus chat GPT atau Gemini bang, gitu. Tapi ya bagaimana kita menggunakannya. Dan ya coding studio tadi ya gitu ya yang kita lakukan, kita juga memang tadi rutin mengadain event-event. Tadi kita ada salah satunya event, salah satunya di Annual Tech Event di tahun 2006 ini kita ini mengundang berbagai pakar teknologi gitu ya bersama IT Gallery tadi topiknya tentang AI gitu ya. Jadi ya kita percaya bahwa transformasi gitu ya akan gagal kalau orang dan sistemnya tidak berubah bersama. Karena kenapa gitu ya? Karena orang gitu ya. Jadi tadi ada ya people gitu ya yang harus justru kalau untuk melakukan transformasi itu justru kuncinya di mana? Di orangnya dulu gitu ya. Karena ya teman-teman butuh yang namanya upskilling gitu ya. Train dan upskill ya perusahaannya gitu. Kedua, prosesnya baru. Ya tadi, baru nih setelah itu optimasi dan otomasi workflow-nya. Ketiga baru teknologinya justru desain dan ya baru bangun digital infrastrukturnya. Itulah yang disebut transformasi karena orang tuh pasti selalu kebalik ya, selalu memulai dari teknologinya, selalu bertanya ya dari dulu. Contohnya, salah satu yang terjadi kan mungkin fenomenanya di pemerintahan misalkan, dulu lagi hype banget misalkan mobile apps ya gitu. Sampai sekarang mungkin makanya di Indonesia punya puluhan ribu kalau nggak salah ya mobile apps karena tadi tuh mulainya dari teknologi tapi mobile apps ini kepake nggak ya mungkin nggak kepake sekarang mungkin AI nih ya tadi ada sebutannya ChatGPT lah Gemini apa ya tadi itu kan cuma teknologi ya toolsnya teknologinya tools gitu ya tapi kalau orangnya juga nggak berubah ya
sayang juga ya, pasti nggak akan kepake gitu ya tadi ya. Punya 10.000 aplikasi pun, ya kalau aplikasinya memang berguna tapi orangnya nggak make itu, ya buat apa gitu. Ya kan? Mungkin teman-teman relate ya pasti ya. Sekarang ya Indonesia punya problem ya kan, salah satunya pemerintahan kita punya mobile apps puluhan ribu, tapi akhirnya yang kepake mungkin berapa ya kan, kita juga you name it gitu ya. Mungkin salah satunya kalau di pajak yang kepake saat ini Cortex betul ya gitu. Jadi teman-teman eh sebelumnya mungkin saya nggak tahu ada apa aplikasi apa lagi, tapi dulu kan banyak ya bangun website misalkan. Tapi tadi ya kalau teknologinya dibangun dulu tanpa ngelakuin upgrade skill di people-nya, ya bakal sulit juga ya gitu. Sama nih, sama kayak teman-teman juga nih, tapi teman-teman harus mikirin, teman-teman jangan pilih teknologi dulu, tapi fokus pada diri teman-teman dulu gitu, baru ngelakuin transformasi. Karena sayang banget teman-teman udah invest di tools satu terus tapi yang nggak kepake buat apa. Ini yang terakhir gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana nih sebenarnya gitu ya mendapatkan income dari skill AI. Fokus keberhasilan dari AI ini ada 3 gitu ya. Satu, domain knowledge. Kedua, skill AI plus tool yang tepat. Ketiga, konsistensi. Baru teman-teman dapat hasil gitu ya. Tanpa salah satu ini gitu ya, ini hilang, ya teman-teman pasti sulit dapat hasilnya. Kenapa? Makanya tadi saya selalu bilang, domain knowledge itu apa? Domain knowledge itu keahlian teman-teman ya kan. Tentunya teman-teman di sini pasti punya dengan latar belakang yang bermacam-macam dong ya kan. Ada dari finance, ada yang dari marketing, ada yang dari HR gitu ya. Ada yang mungkin pemilik bisnis gitu ya. Ya tadi gitu ya, ditambah skill AI, ditambah tools yang tepat, ditambah konsistensi, teman-teman pasti akan dapat hasil. Karena belajar AI saja tidak cukup, tools saja tidak cukup. Yang membuat hasil jadi berbeda lah konteks dan pengalaman Anda di bidang tertentu yang bisa dijadikan leverage. Tadi tuh mungkin Kevin juga disebut, ya tadi sebetulnya sekarang udah bukan prompt engineering nih gitu ya, tapi konteks engineering. Karena AI bekerja paling kuat ketika digabungkan dengan pemahaman real di dunia kerja atau industri. Ya tadi, ya orang yang makin jago bisa jadi jauh lebih jago gitu kan, dengan AI ini bisa lebih cepat gitu. Tapi sayang banget kalau teman-teman yang beneran ya udah belajar toolsnya aja, tapi kalau ditanya tadi apa nih implementasinya buat perusahaan atau buat bisnis? Karena kan teman-teman ingin dibayar dong gitu ya, ingin kepake dong, ingin efisiensi dong. Buat pemilik bisnis ingin lakukan efisiensi. Buat teman-teman yang ingin punya switch karir, tentunya ingin dapat terima kerja kan. Ya untuk terima kerja harus butuh tahu dong apa sih yang teman-teman belajar AI ini buat apa ya tadi. Harus tahu dulu nih, harus digabungin dulu dengan apa yang teman-teman milikin. Karena kalau cuma saya jago banget nih ChatGPT, sebut apa yang bisa apa tools yang bisa dikuasain tadi. Misalkan teman-teman bisa ngelakuin 100 tools, tapi ditanya apa implementasinya di perusahaan atau apa portofolio yang udah dikerjakan. Ketika teman-teman diem ya sulit juga ya kalau cuma jago doang gitu. Tapi kalau implementasinya tidak ada ya pasti nggak akan kepake juga. Sekarang bayangin gitu ya, jika teman-teman ya kita kasih nunjukin kepada teman-teman gitu ya, pola yang jelas nih dan terstruktur gimana cara belajar AI dari nol gitu ya, cara menguasai tools yang tepat, cara membangun skill yang kepake di dunia nyata, dan cara mengubahnya jadi income gitu. Pertanyaan sederhana nih, jika teman-teman ikuti sistem yang sama, apakah juga hasil yang sama gitu ya? Ya jawabannya bisa, tapi bukan karena sekedar tahu caranya, melainkan karena teman-teman jalanin gitu ya prosesnya secara konsisten. Nah, mungkin pertanyaan nih, mau lanjut nggak nih? Gitu ya. Kita bisa tunjukin gimana cara mulai ngerti AI dan bahkan ya teman-teman bisa dapat buat penghasilan gitu ya. Di Coding Studio kita bakal teman-teman pandu gitu ya untuk melalui proses yang terstruktur gitu ya, mulai dari nol hingga mampu menggunakan AI dalam dunia nyata. Jadi bukan hanya belajar teori, tapi benar-benar membangun skill yang teman-teman bisa terapin dan teman-teman monetize. Kalau teman-teman lanjut, langkah selanjutnya adalah mulai bergerak dari sekarang gitu ya. Teman-teman boleh komen lanjut, kita akan lanjut gitu ya. Kita akan mungkin tunggu 3 detik, 3. Oke, kita lanjut gitu ya. Saya akan perkenalkan gitu ya sebuah solusi gitu ya. Coding Studio merilis gitu ya School of AI. Jadi apa itu School of AI? Jadi sebelumnya mungkin tadi perkenalkan dulu Coding Studio. Kita sudah melatih 150.000 orang dari 270 kota. Tadi teman-teman bisa lihat monthly content view kita 151.500.000. Kita udah melatih ya ada Mandiri Finance, Komdigi, Telkom, Komkredit, Kemendikbud dan 100 perusahaan lainnya. Jadi kita juga validate gitu ya. Salah satunya kita accredited training center. Kita punya training centernya buat Certiport gitu ya, ISO Council, salah satunya itu buat cyber security.
Kita juga UDU Certified Partner. Trainer kita tersertifikasi mulai dari BNSP, Microsoft Office Specialist, ada yang Google juga gitu ya. Kebetulan kita Google Partner. Ini beberapa pekerjaan kita juga. Mungkin teman-teman kalau di sini ada yang tahu Beyond Combat, itu yang ngerjain tag-nya kita mulai megang websitenya, kita yang megang ads-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, itu di baliknya itu coding studio. Kalau teman-teman tahu Hoto juga, kita nge-develop Hoto website dan internal system development mereka. Kita nge-handle kurang lebih jutaan view. Jadi eh, kebetulan kita memang eh, punya pengalaman di melakukan tadi transformasi di perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan mungkin teman-teman yang sudah kenal sebelumnya, ada Foto, ada Beyond, itu salah satunya kita yang pegang. Nah, sebelumnya tadi mungkin ada saya kenalkan gitu ya, School of AI dengan ikut kelas AI, teman-teman bisa apa aja sih gitu ya. Tadi satu, memahami kondisi skill teman-teman saat ini dan apa yang perlu ditingkatin teman-teman di dunia AI. Kedua, memilih tools dan pendekatan AI yang tepat buat tanpa ya teman-teman harus tadi bingung-bingung atau coba berlebihan. Jadi tadi kan banyak tuh pertanyaan gitu ya, apa ya tools yang oke buat ini apa gitu. Ketiga, mengetahui cara kerja AI dan penerapannya dalam dunia nyata. Meskipun teman-teman pemula gitu ya. Keempat, menggunakan AI untuk berbagai kebutuhan, untuk konten, untuk kerja, untuk bisnis tanpa harus jago teknis. Karena menurut kita ya tadi teknis itu sesuatu yang bisa diimprove dengan cepat. Dan yang terakhir adalah menguasai AI dan menggunakannya untuk menciptakan peluang untuk income baru. Tentunya dengan ikut kelas AI ini, teman-teman bisa terhindar dari ya kebingungan dalam memilih tools AI yang tidak relevan dan hanya buang-buang waktu. Belajar tanpa arah yang membuat skill, ya teman-teman juga tidak berkembang jadi ke dunia nyata. Coba-coba AI tanpa memahami cara penerapannya dalam dunia kerja atau dunia bisnis, menghabiskan waktu banyak ya di banyak materi, tapi ya sebenarnya teman-teman nggak pernah belajar gimana sih ngasilin hasil belajar yang hanya sementara karena tidak ada sistem dan praktik yang jelas. Semua yang akan dapat yang teman-teman bisa dapatkan itu setelah gabung di sekolah AI, Coding Studio memberikan teman-teman akses gitu ya ke ekosistem pelajaran lengkap untuk menguasai AI secara praktis. Kita punya beberapa online course video yang teman-teman bisa pelajarin. Dengan ikut kelas AI ini tentunya teman-teman bisa tadi nentuin skill AI apa sih yang teman-teman perlu pelajari dengan mudah dan terarah gitu ya, memaksimalkan hasil belajar meskipun teman-teman masih pemula, mendapatkan output yang lebih efektif dan efisien dari penggunaan AI, menggunakan AI dengan ya tadi teman-teman, oh saya nggak punya background IT, saya misalnya masih gaptek, bisa nggak ya? Bisa. Dengan ikut kelas AI ini, teman-teman akan terhindar dari satu, membuang waktu belajar AI tanpa arah yang jelas namun tidak menghasilkan. Kedua, kebingungan memilih tools atau materi yang sebenarnya tidak relevan dengan kebutuhan kebutuhan industri. Trial dan error tanpa sistem yang membuat proses belajar jadi lambat dan tidak terstruktur. Dan yang terakhir adalah evaluasi rutin untuk memastikan perkembangan Anda tetap konsisten dan berada di jalur yang benar. Jadi kebetulan kami memang punya pengalaman ya untuk membantu di industri, jadi kita nggak sembarangan membangun kurikulum, membuat sebuah apa ya, sebuah pembelajaran buat teman-teman. Kita memang memang sudah membantu kita transformasi berbagai perusahaan ya tadi melalui upgrading skill gitu ya, melakukan transformasi perusahaan dan bahkan implementasi. Salah satunya kita memang ya kalau di UDU kita memang partner yang membantu gimana sih kita implementasi ERP. Dan kita kebetulan kalau di sini juga menggunakan UDU. Tentunya teman-teman punya akan experience yang teman-teman dapatkan apa aja gitu ya. Experience AI, practitioner, dan mentor. Kita akan ya teman-teman belajar langsung dari praktisi yang sudah terbiasa menerapkan AI di dunia kerja nyata. Structure learning worksheet, panduan belajar yang membantu teman-teman fokus gitu ya terarah dan tidak belajar secara acak. Ya weekly progress, review dan support, kita akan ada evaluasi rutin untuk memastikan teman-teman punya perkembangan gitu ya, buat teman-teman juga konsisten dan belajar di jalur yang benar. Mentor-mentor kita tadi salah satunya ini tadi um, Kevin gitu ya, Master of Computer Science, terus ada juga Google TensorFlow Certified kita, ada Aryo Purba dan ada Jovian Chandra. Ini sebagai kurikulum developer di Coding Studio. Dengan ikut kelas AI ini tentunya teman-teman bisa ya tadi bisa konsultasi dan bertanya terkait AI secara terarah gitu ya. Kita punya komunitasnya dan mentor support, belajar dan dengan fleksibel menggunakan sistem pembelajaran yang teman-teman bisa akses kapan saja, menyesuaikan jalur belajar sesuai tujuannya, baik untuk kerja, bisnis maupun untuk pengembangan skill. Keempat, lebih konsisten karena progresnya bisa dipantau gitu ya melalui sistem yang pembelajaran yang terstruktur. Kelima, mendapat arahan dan rekomendasi materi sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi bukan belajar sendiri tentunya. Dan yang terakhir, membangun kebiasaan belajar AI yang efektif skill. Jadi sehingga teman-teman skillnya berkembang secara berkelanjutan. Kita tahu bahwa tadi
ya selalu ada teman-teman yang tanya, ini kan berubah cepat gitu ya, gimana ya? Nah, teman-teman ya kalau mau ingin punya up to date yang cepat ya teman-teman ikut komunitas juga yang tepat gitu ya. Karena kita yakin bahwa komunitas yang tepat akan membantu teman-teman leverage lebih cepat gitu ya. Kebetulan saya sebelumnya mungkin relate, saya bercerita sebelumnya, saya kena tadi ada gambar ya, mungkin teman-teman saya lihat saya di kantor Meta. Kebetulan saya udah ngehandle iklan itu mungkin sekitar 2 sampai 3 juta dolar, mungkin sekitar berapa itu? 50 M, 60 M-an pengalamannya gitu ya untuk ngehandle iklan di Meta tadi. Nah, sebelum itu ya sebelum saya terjun di digital marketing, saya pun waktu itu investasi untuk belajar digital marketing gitu karena buat apa ya saya belajar belajar tapi cuma coba-coba doang gitu ya. Lebih baik saya invest lebih besar sedikit. Waktu itu saya ingat pas saya kuliah, waktu itu saya semester 2 mungkin, saya ikut workshop yang harganya mungkin sekitar 13 jutaan waktu itu, hampir 16 jutaan kalau nggak salah satu workshopnya. Waktu itu dengan itu belajarnya pun sama gitu ya. Mungkin bahkan waktu itu pas saya belajar itu sifatnya tadi saya ngerasa kepake banget karena yang dipelajarin itu bukan tools, bukan technical, tapi fundamental sama mindset. Kenapa sih selalu bilang fundamental dan mindset itu penting? Saya baru mulai ngerasa sekarang karena ternyata saya baru sadar ya ternyata tools itu temporary. Karena yang saya pelajarin pun kayak cara beriklan di Facebook gitu ya. Dari 2016 sampai sekarang itu aja udah beda jauh cara ngiklannya gitu ya. Google juga sama. Oh, ternyata udah beda jauh ya, udah ada banyak placement baru, udah ini. Saya baru sadarin oh ternyata tools itu temporary gitu karena ya skill teknis itu akan sementara, tapi skill fundamental itu kan jadi selama-lamanya buat teman-teman ya. Skill digital marketing saya nggak pernah hilang gitu ya. Skill pengambilan keputusan juga nggak pernah hilang, cara baca data juga nggak akan pernah hilang karena itu udah sesuatu yang fundamentalis. Sama nih, kebetulan kita di Coding Studio, kita percaya bahwa sesuatu yang fundamental itu tidak akan pernah hilang, teman-teman gitu ya. Mau AI-nya berubah kayak gimana dan lain, teman-teman selama punya fundamental yang kuat, ya kenapa harus takut gitu? Karena ya itu kan pasti cara kerjanya kan kurang lebih akan mirip-mirip ya. Tadi mungkin kayak Kevin juga sempat cerita, oh ketika teman-teman tahu cara kerjanya gimana, seperti apa, ya untuk adapt-nya akan jauh lebih cepat gitu. Karena teman-teman tahu apa sebenarnya proses di balik ya teknologi itu bekerja. Nah, hal itu yang akan kita bantu teman-teman pahamin. Jadi teman-teman juga akan terhindar tuh gitu ya dari kesalahan kecil dalam belajar AI yang mungkin teman-teman sering tidak disadari namun menghambat progres, belajar dengan pola yang itu saja tanpa pengembangan skill yang jelas, kebingungan saat menghadapi masalah teknis, ya tadi mungkin teman-teman ada masalah teknis atau implementasi dalam pekerjaan nyata, kesalahan dalam memilih tools atau pendekatan yang membuat hasil tim teman tidak maksimal. Dan yang terakhir tentunya teman-teman tidak ingin gagal berkembang karena tidak memiliki sistem belajar yang konsisten dan terarah. Jadi gimana sistem pelajarannya ya? Kita pembelajarannya hybrid program learning, kita punya online course on demand video, ada live class yang mungkin akan rutin gitu ya. Mungkin kita ada beberapa announcement yang akan kita ikutin. Jadi kita di sini akan ngadirin tadi sifatnya akan konsultasi, ada Q&A, teman-teman di setiap bisa teman-teman ikutin. Ada materi yang akan kita share juga di setiap programnya. Bonus kita punya Discord group untuk diskusi intensif. Jadi teman-teman ya mau bikin apa nih, gimana ya teman-teman kita punya IT support yang akan siap bantu jawab untuk teman-teman gitu ya. Ini pengalaman kita, jadi kita memang sudah melatih banyak orang. Ini kebetulan offline-nya juga kita sudah banyak perusahaan-perusahaan gitu ya. Ini tadi beberapa eh, yang sudah kita latih. Ya, saya gaptek nih dan nggak paham IT apakah bisa belajar. Ya, 408.000 Instagram follower gitu ya. 216.000 Facebook follower kita. 150.000 coding studio member dari 200 kota, 100 company. Ini bukan cuma angka gitu ya. Ini adalah bukti coding studio adalah partner belajar untuk ribuan orang gitu ya. Yang mulai dari nol gitu ya. Teman-teman bisa tanya tadi ada banyak member coding studio. Kita udah konsisten mulai dari 2020. Jadi kita bukan institusi yang lembaga yang tiba-tiba oke AI kita FOMO kita jualan. Ya bukan seperti itu. Kita memang sudah dari jauh-jauh hari memang kita sudah membantu fokusnya di skill digital gitu ya. Jadi ya angka ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah bukti bahwa ya kita sudah dipercayai. Terima kasih juga buat pada member kita, buat para perusahaan-perusahaan yang memang sudah mempercayakan kondisi itu sebagai partner untuk transformasi digital. AI itu cuma tren, nanti juga hilang ya kan? Ya, tadi kita percaya bahwa ya AI bukan sekedar tren, mungkin teman-teman tahu ya kan mesin ketik gitu ya di awal-awal ya itu sebuah transformasi yang dulunya mungkin pakai pena gitu ya, sudah ada mesin ketik itu dulu merubah cara kerja.
terus komputer ya kan, komputer itu kan nggak langsung jadi PC yang sekarang kecil ya. Dulu komputer aja mesinnya gede ya kan, terus makin lama makin kecil, bahkan makanya kan idenya Steve Jobs kan punya komputer yang bisa digenggam, akhirnya muncul iPhone ya kan, ya sebuah smartphone yang bisa digenggam ya kan. Sebenarnya smartphone yang teman-teman yang ini kan sebenarnya ini layaknya komputer ya kan. Ya, AI itu bukan sekedar tren, bukan cuma bantu kerja, tapi mengganti cara kerja itu sendiri. Yang ganti itu yang akan bahas itu ya cuma toolsnya tadi, tapi bukan skill fundamental ya kan. Ya sama gitu ya. Internet pun sama kan. Internet dulu ada sempat sebutannya internet boom gitu ya kan ya. Internet emang sekarang hilang? Enggak kan? Internet tetap tetap ada dan bahkan makin berkembang. Bahkan industri internet aja udah jauh berkembang gila banget lagi gitu ya. Tahun 90-an mana kebayang dulu ada yang namanya influencer gitu ya, orang bisa ngasilin duit dari konten kreator gitu ya. Ada yang namanya misalkan sekarang Aukarin lah dulu di Instagram, dari TikToker mana Iben, YouTuber juga ada banyak gitu ya. Jadi siapa sih yang ngebayangin bikin konten bisa ngasilin income itu hasil dari produk internet ya kan. Nah, kita sadarin bahwa AI pun ya itu sekedar bukan cuma tren tapi sesuatu yang akan nanti ya toolsnya akan berubah-ubah, kita nggak tahu gitu ya apa yang nanti akan berkembang, tapi teman-teman ketika punya skill fundamental di AI itu ya nggak akan hilang gitu. Nah sekarang kalian punya dua opsi. Opsi pertama ya teman-teman ya nggak ngelakuin apapun, ya nggak ngambil kesempatan ini yang dimana 100% bebas risiko, atau opsi dua teman-teman investasikan jumlah yang kecil hari ini bandingkan dengan semua value yang dapat dan cobain. Kemungkinan buruknya ya teman-teman belum bisa ngasilin dari AI dalam beberapa bulan pertama, namun AI sudah mulai memahami cara kerja AI dan memiliki skill yang bisa terus dikembangkan, dan itu tetap bukan kerugian juga karena teman-teman sudah selangkah lebih dekat untuk bisa memanfaatkan AI di dunia kerja gitu ya. Bahkan itu adalah fondasi yang membuat teman-teman jauh lebih siap dibandingkan yang belum memulai sama sekali. Coding Studio percaya bahwa proses belajar tetap bernilai karena skill yang teman-teman bangun hari ini akan terus digunakan ke depannya. Ini kantor kita, kebetulan kita punya dua kantor, satu di Bekasi, satu di Gading Serpong. Ini lantai tiganya ini kantor Coding Studio. Kita bukan tadi berpartner sama IT Gallery. Kalau di Coding Studio kita di seberang Mall Grand Galaxy Park. Jadi kita memang sudah punya pengalaman melatih banyak gitu ya, dari ratusan ribu. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan ya, gimana nih cara gabungnya ya? Teman-teman bakal dapat aja apa aja setelah gabung di School of AI by Coding Studio. Tadi live mentoring and Q&A, bebas konsultasi dan tanya-tanya, bedah real case, high quality network, tools dan strategi terbaru, analisis update tren AI terkini. Teman-teman tadi ada bonus juga, kita webinar eksklusif tiap bulan, dan bonus juga job dan project opportunity jika memang kita bisa hadirkan. Total value ini teman-teman bisa kurang lebih senilai 30 juta per bulannya. Tapi pada malam ini kita akan share gitu ya, slot terbatas kita harganya di 3 juta rupiah gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman yang karena sudah hadir pada malam hari ini, kita mengucapkan terima kasih. Kita punya kode voucher yang hanya dibagikan pada teman-teman hari ini gitu ya. Kode voucher yang tidak bisa di-redeem oleh orang publik. Jadi kalau teman-teman akses gitu ya di malam ini, buka website kita, harganya segini. Teman-teman bisa buka link website gitu ya, codings.id/sekolah strip AI. Nah, mungkin teman-teman admin boleh share eh, caranya gimana gitu ya. Teman-teman scroll nanti ke bawah, klik daftar sekarang gitu ya. Harganya kalau kita memang 3 juta untuk 1 tahun. Teman-teman nanti bisa isi detail akun, nama, email, nomor telepon, dan password. Nah, teman-teman klik lebih hemat dengan pakai voucher. Nah, ini kode voucher yang cuma kita bagikan di webinar kali ini. Teman-teman bisa cek aja kalau teman-teman nggak ngisi, vouchernya nggak muncul. Kode vouchernya itu AI School 12. Sekali lagi, AI School 12. Nah, mungkin teman-teman admin boleh dibantu untuk share instruksinya. Nah, kode AI School 12 ini akan mendapatkan value untuk di webinar malam ini saja, yaitu 1,8 juta per tahunnya. Jadi, teman-teman sudah bisa akses tadi yang saya jelaskan di sekolah School of AI by Coding Studio selama 1 tahun gitu ya, seharga 1,8 juta. Teman-teman metode pembayarannya komplit di kita, mau bank transfer, eh, pakai kredit card bisa, teman-teman wallet bisa bisa gitu ya, teman-teman bayar pakai di Indomaret bisa bisa, pakai kris bisa nggak bisa gitu. Jadi nggak ada alasan bayarnya pakai apa ya, banyak gitu. Jadi caranya bank transfer bisa, CC juga bisa, e-wallet juga bisa. Langsung klik
pay to Coding Studio. Jadi ini pembayarannya pasti dijamin aman. Kebetulan kita pakai Shendit, jadi eh, aman. Kalau teman-teman udah bayar, nanti teman-teman akan punya dapat email, nanti teman-teman akan mendapatkan member area kurang lebih seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kita ingatkan isi AI School 12. Karena hanya untuk 25 orang tercepat saja, ya kan, yang bisa ngeredeem voucher ini. Jadi mungkin validationnya hanya buat 25 orang tercepat. Jadi kalau teman-teman nggak buru-buru untuk nge-redeem, ya bisa cepat kehabisan. Saat ini kebetulan harusnya ada tadi 400 peserta yang hadir, ditambah tadi ada beberapa peserta yang lainnya. Teman-teman yang mau redeem, teman-teman bisa langsung buka codingstudio.id/sekolah-AI, lalu redeem ketika nanti pembayaran, redeem AI School 12. Nah, teman-teman kalau mau bertanya juga bisa, langsung konsultasi via WA juga kita bisa. Bisa teman-teman tanya education consultant kami gitu ya. Nah, tentunya tadi eh, kita akan kasih waktu gitu ya buat teman-teman nanti buat 5 orang tercepat. Kalau mau bertanya untuk detailnya gimana nanti soal program ini, teman-teman bisa setelah check out, teman-teman klik ini namanya belum yakin. Nah, klik konsultasi via WA, teman-teman boleh tanya ke tim education consultant kami bagaimana program lebih detail mengenai education School of AI ini, teman-teman bisa melakukan pembayaran. Nah, teman-teman tadi ya banyak bertanya, ya feedback is gift gitu ya. Teman-teman ya transformasi gitu ya akan bermulai dari teman-teman sendiri tadi, mulai dari people, bukan dari teknologi. Kalau teman-teman ingin berubah dan teman-teman percaya dengan kita gitu ya, teman-teman bisa tadi subscribe atau daftar di program kita School of AI by Coding Studio. Ini adalah salah satu program baru kita yang kita baru rilis hari ini, dan teman-teman yang di webinar hari ini, teman-teman pun eksklusif mendapatkan kode redeem voucher hari ini. Nah, buat teman-teman yang ingin dapetin sertifikat, dapetin recording hari ini, rekamannya, teman-teman bisa isi feedback form di bawah ini. Linknya itu s.id/feedback strip from strip AI. Atau teman-teman bisa lakukan scan pada QR code di eh, layar yang teman-teman buka ya, gitu. Jadi boleh screenshot gitu ya. Dan saya ingatkan lagi, ya kan, buat malam ini kita launching, kita juga berterima kasih buat 400 teman-teman tadi yang sudah hadir untuk mengikuti materi saya mengenai gimana sih 5 langkah kuasain AI dan hasilkan income baru. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut gitu ya, teman-teman bisa ikutin program intensif kita gitu ya. Teman-teman akan tadi punya beberapa benefit, banyak banyak banget yang kita tawarkan. Teman-teman mulai dari live class kita memang ada nantinya, teman-teman bisa lakuin mentoring, bedah konsultasi dan tanya-tanya, high quality network, kita akan update tren AI terkini, kita akan undang lagi ya bintang tamunya, nanti kita akan hadirkan orang-orang yang sudah menggunakan AI, bagaimana implementasi di dunia kerja gitu ya, ini eksklusif buat para member-member gitu ya, dan nanti kita hadirkan buat teman-teman yang nanti memang sudah daftar di eh, ya School of AI by Coding Studio. Oke. Nah, value-nya tadi berapa nih? 30 juta. Ya, ini webinar malam ini kita bukan 3 juta, tapi teman-teman bisa dapetin 1,8 juta gitu ya. Malam ini aja dan buat 25 orang tercepat. Oke, itu sambil ini mungkin ada pertanyaan mungkin dari saya serahkan Garin, mungkin Garin boleh membantu moderasi untuk pertanyaan. Itu aja teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Hopefully teman-teman ya di era ini yang saya bilang tadi dari apa yang saya sharing tentunya tadi ya AI itu cuma tools. Kalau teman-teman ingin bisa nguasain dan tetap relevan, teman-teman kuasain fundamentalnya. Ya, ya tadi ya banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dipetik di webinar malam ini tentunya. Tadi dari sharing Kevin, atau mungkin dari sharing saya juga, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lebih detail, teman-teman boleh tanyakan mungkin habis ini sebelum ditutup ya. Terima kasih. Mungkin saya serahkan ke Garin. Silakan di Garin. Oke, thank you Kak Iza. Keren, keren, keren. Tolong dong teman-teman minta bantu telepon damkar. Ini materinya terlalu menyala nih dari Kak Iza nih. Aduh. Oke, oke, oke. Thank you banget nih Kak Iza atas sharing-sharingnya juga terkait dengan School of AI ini. Jadi teman-teman, itu merupakan memang betul kelas dari Coding Studio dan ini kami lebih ke
memberikan ruang untuk teman-teman yang ingin belajar seperti itu dan mungkin memiliki growth mindset yang mana mungkin kalian bisa berpikir kalau ini investasi untuk jangka panjang ke depannya seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman. Kira-kira dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan sebelum mungkin kita akhiri untuk webinar pada malam hari ini, teman-teman? Atau udah cukup jelas nih dari penjelasan Kak Kevin dan juga mungkin dari Kak Iza? Ada peluang untuk dapat kerjaan nggak? Ya, sebenarnya bisa banget ya, Kak Prajudi, karena memang lagi high demand banget, apalagi pekerjaan menggunakan AI di remote seperti di Fiverr, di Upwork itu banyak banget sih Kak Prajudi, gitu. Nah, jangan lupa ya teman-teman tadi udah pada isi formnya semua ya, karena itu nanti untuk dapetin syarat dapetin e-certificate, sama salah satu syaratnya juga upload story di Instagram menggunakan template yang ada di Instagram Coding Studio, gitu. Belum apa nih karya, belum isi ya tadi ya. Mungkin nanti eh, coba boleh ditampilkan lagi untuk QR code-nya. Oke, siap, siap, siap. Udah semua ya teman-teman ya. Hopefully sudah semua sih untuk ngisi eh, formnya supaya nanti bisa dapat sertifikat dan nggak perlu khawatir teman-teman. Ini karena School of AI ini lebih ke perkenalan dulu dari kami dari Coding Studio untuk memperkenalkan buat teman-teman yang ingin belajar AI dan nextnya pasti bakalan lebih seru lagi dan dipastikan itu akan langsung praktek gitu teman-teman. Jadi ini lebih ke perkenalan awal supaya teman-teman bisa lebih melek terkait dengan AI gitu. Jadi untuk next webinarnya kita akan langsung terjun nih, langsung praktek penggunaan AI seperti apa untuk mendapatkan cuan gitu. Oke, mungkin boleh Kak Iza boleh minta tolong untuk share screen sebentar lagi nggak mungkin untuk yang Oke, sebentar ya. code-nya untuk Berarti form. teman-teman mau langsung isi aja deh di saya share ininya. Dari admin boleh Ah, bantu share linknya aja, jadi biar nggak diulang ya. Oke, next webinarnya kita hanya eksklusif untuk member, jadi webinar eksklusif akan kita teman-teman ikutin kalau teman-teman jadi member. Nah, kalau yang nggak member gimana? Akan jadi berbayar. Jadi kan saat ini teman-teman dapetin webinar hari ini itu teman-teman gratis gitu ya, tapi di next kesempatan kita tidak ada lagi free webinar, jadi hanya buat yang sudah daftar gitu ya, menjadi member kita akan mendapatkan webinar eksklusifnya karena nanti kita akan datangkan bintang tamu yang memang nanti akan sharing gitu ya, yang mungkin lebih akan aplikatif gitu ya, di setiap bidang-bidangnya. Contohnya tadi misalkan kita akan undang buat spesifik misalkan di bidang finance gitu ya, di bidang HR, di bidang keuangan, akan spesifik seperti itu karena nextnya kita akan lebih detail di situ ya. Gitu. Eh, Silahkan teman-teman isi feedback form di sini. Nih, saya share di chat ya. Jadi ini terus teman-teman tadi buat ininya. Nah, ini teman-teman boleh buka di ini ya. Silahkan ya, teman-teman. Saya ada klik di chat. Jadi teman-teman buka. Saya pin juga mungkin dari admin boleh bantu ini ya, eh reminder lagi aja nanti di grup WhatsApp ya untuk bagaimana cara pembelian sama isi feedback formnya buat lebih detail. Jadi webinar eksklusifnya nanti akan lebih aplikatif. Jadi mungkin kita akan mengadakan lebih eksklusif untuk ngisinya. Jadi teman-teman buat di webinar eksklusif selanjutnya ya tentunya itu akan diundang buat member only gitu ya. Untuk non-member akan berbayar gitu ya. Itu aja mungkin dari saya, dari Mr. Garin ada pertanyaan lagi? Atau ada dari peserta, ada teman-teman ada pertanyaan lagi? oke, thank you Kak Iza. Kayaknya sudah sih Kak, udah pada isi semua feedbacknya. Nah mungkin yang kendala nggak bisa isi feedback, pastikan hurufnya kecil semua ya teman-temannya s.id/feedback from AI gitu. Jadi karena kalau link huruf besar kecil itu mempengaruhi ya teman-teman. Gitu. Oke, oke, jangan lupa diisi ya teman-teman untuk feedback formnya. Nanti untuk recording dan juga nanti e-certificate
akan kami infokan melalui email sekitar 3 sampai 5 hari kerja gitu. Oke, ada kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan buat teman-teman, kita akhiri saja untuk sesi webinar pada malam hari ini. Sekali lagi thank you banget buat teman semua yang sudah stay tune sampai akhir. Semoga dari materi School of AI ini bisa membantu teman-teman untuk membuka pikiran lebih luas lagi terkait dengan perkembangan teknologi ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Kak Iza, thank you Kak Kevin. Ya, Goodbye, selamat thank you semuanya. malam. Bye.